Hari yang tak seperti kemarin. Sejujurnya, hari ini seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan bagi seluruh keluarga. Budi, suamiku, akhirnya lulus ujian CPNS calon pegawai negeri sipil, yang telah ia persiapkan dengan susah payah selama 3 tahun dan resmi diangkat. Setelah mendapatkan pekerjaan stabil yang sudah lama ia dambakan, kedua orang tua mertuaku tak henti-hentinya tersenyum. Mereka bersikeras mengadakan pesta besar, mengundang kerabat dan sahabat untuk merayakannya secara meriah. Mereka juga berkata akan mengumumkan ke seluruh kampung bahwa keluarga kami kini memiliki seorang PNS. Ayah mertuaku adalah orang yang bersuara sangat keras. Bahkan dari jauh pun, terdengar jelas apa yang ia katakan. Kalian tahu tidak betapa hebatnya Budi kami? Sekarang dia sudah jadi abdi negara. Makan gaji dari pemerintah. Ekonomi mau bagaimanapun, tidak perlu khawatir, gaji masuk tepat waktu setiap bulan, tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang harus pontang-panting cari klien di luar sana. Begitu aku meletakkan hadiah, ibu mertuaku langsung menarik tanganku ke tengah kerumunan. Wajahnya penuh senyum, tetapi senyum itu terasa kaku dan aneh. Ibu mertuaku menepuk punggung tanganku dengan lembut dan berkata kepada semua orang, "Lihat ini. Ini Sinta, menantuku. Dulu memang penghasilannya sedikit lebih besar. Waktu Budi kami belum lulus ujian, dialah yang membantu menopang keluarga. Tapi sekarang sudah berbeda. Anakku sudah sukses dan punya kedudukan, sekarang giliran Sinta untuk bersantai." Orang-orang di sekitar ikut menimpali, "Wah, beruntung sekali, ya, keluarga yang hangat sekali." Kata-kata semacam itu terdengar di mana-mana. Aku tersenyum menanggapinya, tetapi hatiku terasa kebas. Ucapan ibu mertuaku seolah memuji, tetapi mengapa terdengar seperti sedang menyindir, seolah-olah fakta bahwa aku pernah bekerja mencari nafkah untuk keluarga di masa lalu adalah sesuatu yang memalukan. Saat itu, Budi masuk. Ia mengenakan seragam keki barunya yang licin, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya dihiasi senyum penuh kebanggaan. Begitu ia masuk, semua mata tertuju padanya. Para paman dan bibi mengerumuninya, bertanya tentang kehidupan kerjanya. Ia sama sekali tidak menunjukkan sikap rendah hati, malah berbicara dengan lantang tentang masa depannya yang cerah, mengatakan bahwa tak lama lagi jika ia mendapat promosi, kehidupan keluarga kami akan berubah total. Melihat tingkah lakunya, aku merasa sedikit berat hati. Selama bertahun-tahun, ia hanya fokus pada persiapan ujian. Seluruh biaya rumah tangga, mulai dari cicilan rumah hingga cicilan mobil, menjadi tanggunganku seorang. Aku bekerja sebagai manajer perencanaan di sebuah agensi periklanan. Saat pekerjaan sedang padat, aku harus lembur setiap hari. Gaji sebesar 70 juta rupiah per bulan bukanlah jumlah yang kecil. Tetapi setelah membayar semua pengeluaran, biaya buku, dan bimbingan belajarnya, hampir tidak ada uang yang tersisa untuk ditabung. Dulu ia selalu berkata padaku, "Kalau aku sudah lulus, kamu boleh langsung berhenti kerja. Istirahat saja di rumah dengan nyaman, aku yang akan menafkahimu." Saat itu, kata-katanya begitu menyentuh, membuatku merasa seberat apapun bebannya, aku sanggup menahannya. Makanan mulai dihidangkan, gelas-gelas diisi penuh dengan minuman. Ayah mertuaku bangkit berdiri dengan gelas di tangan, berdeham sekali, lalu berkata akan menyampaikan sesuatu. Semua orang terdiam, menunggu ucapan selamat. Tetapi ayah mertuaku justru meneguk minumannya, memasang wajah serius, lalu menoleh ke arahku. "Di hari yang baik ini, saat anakku Budi menjadi PNS, ada satu hal penting yang ingin kusampaikan. Sinta, aku tahu selama 3 tahun menikah dengan Budi, kamu sudah banyak berkorban. Tapi sekarang, situasinya sudah berubah. Budi sekarang adalah orang yang terpandang di masyarakat. Statusnya denganmu sudah terlalu jauh berbeda." Seketika itu, tubuhku membeku. Sendok dan garpu di tanganku jatuh ke piring dengan bunyi denting yang keras. Para kerabat di sekitar tampak terkejut. Ruangan menjadi begitu hening hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Sebelum aku sadar sepenuhnya, ibu mertuaku melanjutkan, "Sinta, ibu harus bicara terus terang denganmu. Orang yang harus pontang-panting mencari klien, bertemu dengan berbagai macam orang sepertimu, bagaimana bisa pantas dengan jabatan anakku sekarang? Kami sudah berdiskusi, kalian berdua lebih baik bercerai. Itulah jalan terbaik untuk kedua belah pihak." "Apa?" Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Suaraku bergetar. "Bu, apa yang ibu katakan?"
Bukankah ini pesta perayaan kelulusan Mas Budi? Budi, yang duduk di sampingku, tidak berkata apa-apa sejak awal. Baru sekarang ia menarik lenganku dan berbisik, "Sinta, jangan marah dulu. Ayah dan ibu bicara seperti itu karena mereka peduli padaku. Lihat, status Mas sekarang sudah berubah. Rekan-rekan kerja Mas orang-orang besar semua. Pekerjaanmu, sejujurnya, agak memalukan." Aku menyentakkan tanganku dengan keras. Air mata jatuh berderai. Aku bekerja siang dan malam untuknya, berhemat dalam segala hal untuk mendukung ujiannya, dan sekarang mereka menyuruhku bercerai hanya dengan alasan status yang berbeda. Melihatku menangis, ibu mertuaku bukannya melunak, malah semakin menjadi-jadi. "Kenapa menangis? Apa kami salah bicara padamu? Selama 3 tahun ini, makanan dan barang-barang yang kau pakai, apa ada yang bukan dari uang keluarga kami yang memberimu? Diam-diam begini sudah untuk menjagamu kamu, tahu. Cepat setuju dan jangan membuat malu di sini." Kerabat di sekitar mulai berbisik-bisik. Beberapa tampak ingin melerai, beberapa hanya menonton, bahkan ada yang diam-diam mengeluarkan ponsel untuk merekam. Aku menatap keluarga di hadapanku, wajah egois mertuaku dan sikap pengecut namun angkuh dari Budi. Hatiku sakit seolah ditusuk pisau. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menyeka air mataku. Tiba-tiba aku tidak ingin berdebat lagi dengan orang-orang ini. Apa gunanya berdebat dengan orang seperti mereka? Aku menatap mereka lurus-lurus dan berkata dengan jelas, "Saya mengerti. Soal perceraian, kita bicarakan nanti saja. Hari ini adalah hari baik Mas Budi. Saya tidak ingin merusak suasana." Selesai berkata, aku mengambil tasku dan berjalan keluar. Terdengar suara ibu mertuaku mencaci maki dari belakang. "Sok hebat. Tanpa anakku, kita lihat saja seberapa lama kau bisa bertahan." Aku tidak menoleh ke belakang, membuka pintu, dan keluar dari ruangan yang menyesakkan itu. Di luar sudah gelap. Lampu jalan mulai menyala satu persatu, tetapi hatiku gelap gulita. Pengorbanan selama 3 tahun berakhir dengan situasi seperti sinetron murahan ini. Meskipun marah, aku tak bisa menahan tawa sinis. Mereka pasti berpikir aku tidak akan bisa hidup jika meninggalkan rumah mereka. Lihat saja, aku akan membuat kalian menyesal. Begitu melangkah keluar dari restoran, ponselku berdering. Itu Rina, sahabatku. Seharusnya Rina juga datang ke acara ini, tetapi ada pekerjaan mendadak di kantornya. Sepertinya ia baru saja selesai bekerja. Begitu panggilan tersambung, aku hanya bisa berkata halo, dan air mataku kembali mengalir. Rina menyadari suaraku yang aneh dan langsung bertanya, "Sinta, kamu kenapa? Ada apa? Pestanya sudah selesai?" Aku terisak-isak sambil menceritakan semua yang terjadi. Di seberang telepon hening sejenak, lalu terdengar suara Rina yang penuh amarah, "Apa-apaan ini? Orang-orang itu waras tidak, sih? Dan si pengecut Budi itu hanya diam saja menonton?" "Sudahlah, jangan bicarakan itu lagi." Aku menyeka air mata. Sekarang aku tidak mau pulang ke rumah itu. Kalau begitu, datang saja ke apartemenku. Kamar tamu cukup luas, kamu boleh tinggal selama yang kamu mau. Aku jemput sekarang. Tak lama setelah telepon ditutup, mobil Rina sudah berhenti di depanku. Ia menyuruhku masuk dan memberiku sekotak tisu. "Jangan menangis, dasar bodoh. Keluarga seperti itu, lebih baik cepat-cepat cerai. Kamu berpenghasilan ratusan juta sebulan, masa takut tidak bisa menemukan pria yang lebih baik?" Aku bersandar di kursi penumpang, memandangi lampu-lampu jalan yang berlalu dengan cepat, mencoba menenangkan diri. Kata-kata Rina benar. Aku bukan wanita yang tidak bisa hidup tanpa seorang pria. Dulu, jika Budi tidak bersikap baik dan berjanji akan membangun masa depan yang cerah untukku, aku tidak akan pernah menikah dengannya. Sesampainya di apartemen Rina, ia memberiku segelas air hangat dan memasakkan mie instan. Ketika semangkuk mie panas ada di tanganku, hatiku terasa sedikit lebih hangat. "Lalu, apa rencanamu selanjutnya?" tanya Rina, duduk di seberangku. Aku menyantap mie dan berkata, "Apa lagi? Dia mau cerai. Ya harus cerai. Tapi tidak bisa cerai begitu saja. Semua harus dihitung dengan jelas. Aku tidak akan membiarkan diriku dizalimi begitu saja." Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Kisah selama 3 tahun terakhir berputar di kepalaku seperti film. Gambaran Budi yang pada awalnya seolah akan memberikan segalanya untukku, tetapi begitu ia fokus pada persiapan ujian, semua beban rumah tangga dilimpahkan kepadaku.
dan wajahnya yang dingin di pesta hari ini. Semuanya terasa seperti mimpi. Keesokan paginya, aku menelepon kantor untuk izin sakit setengah hari, lalu menuju ke rumah yang pernah kutinggali bersama Budi. Yang membuka pintu adalah ibu mertuaku. Melihatku, ia memasang wajah masam. "Oh, kukira kau tidak akan kembali. Kukira sudah kabur dengan laki-laki lain." Aku tidak mempedulikannya, langsung masuk ke kamar tidur dan mulai mengemasi barang-barangku. Budi juga ada di rumah, mengenakan pakaian santai sambil membaca koran di sofa. Melihatku masuk, ia hanya melirik sekilas lalu kembali menunduk, pura-pura tidak melihat. Aku melipat pakaianku satu persatu dari lemari dan memasukkannya ke dalam koper. Rumah ini kami beli setelah menikah. Uang mukanya sebagian besar dariku, dan cicilan bulanannya juga selalu aku yang bayar. Uang yang didapat Budi dari kerja sampingan, selama persiapan ujian, bahkan tidak cukup untuk uang jajannya sendiri. Ibu mertuaku mengikuti ke kamar, bersedekap, dan berkata, "Sinta, jangan berlama-lama. Cepat tanda tangani surat cerai. Rumah ini adalah aset keluarga kami, jangan harap kau bisa dapat bagian sepeser pun." Aku menutup resleting koper dan menoleh padanya. "Cerai boleh saja, Bu. Tapi soal rumah ini, kita harus hitung-hitungan. Uang muka yang saya bayar lebih dari 1,5 miliar rupiah, dan selama 3 tahun saya sudah membayar cicilan lebih dari 300 juta rupiah. Uang itu harus dihitung dengan jelas." Mendengar itu, ibu mertuaku langsung berteriak, "Apa-apaan kau ini? Rumah ini atas nama anakku, tentu saja ini miliknya. Wanita yang sudah menikah masuk ke keluarga suami, uang yang dia hasilkan sudah sewajarnya menjadi milik keluarga suami." Saat itu, ayah mertuaku pulang dari jalan-jalan pagi. Mendengar keributan, ia langsung ikut campur. "Betul. Orang zaman dulu bilang, kalau sudah menikah masuk ke rumah mana, kau jadi milik rumah itu. Barangmu adalah barang kami, tapi barang kami bukan barangmu." Aku tertawa sinis. "Pak, sekarang bukan zaman kuno lagi. Kita hidup di negara hukum. Bukti transfer uang muka dan cicilan rumah semuanya ada di rekening saya. Kalau sampai ke pengadilan, sudah jelas siapa yang akan menang, kan?" Baru saat itulah Budi meletakkan korannya. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Sinta, jangan pelit begitu. Kita kan keluarga, apa perlu sampai seperti ini, keluarga?" Aku menatapnya. Api amarah berkobar di dalam diriku. "Kemarin di pesta, apakah kalian menganggapku keluarga? Saat kalian menyuruhku bercerai, kalian tidak menganggap kita keluarga, kan?" Budi tidak bisa membantah, wajahnya memerah. Ayah mertuaku menggebrak meja. "Berani-beraninya kau membantah? Budi, kami sekarang seorang PNS. Apa hakmu berdebat dengan kami?" Aku menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarah. Berdebat dengan orang-orang ini hanya membuang-buang waktu. "Baiklah. Saya juga tidak ingin proses cerai ini menjadi rumit. Pertama, saya akan pindah keluar dulu, agar kita semua bisa tenang dan berpikir jernih, baru kita bicara lagi." Mendengar aku akan pindah, mata ibu mertuaku berbinar. "Mau tinggal di mana? Kuperingatkan ya, jangan macam-macam. Saya akan tinggal di apartemen teman saya." "Rina, kalian berdua kenal, kan?" Ibu dan ayah mertuaku saling pandang. Sepertinya mereka berpikir jika aku tinggal di rumah teman, aku tidak bisa berbuat banyak, dan tidak melihat wajahku mungkin akan membuat mereka lebih tenang. "Kalau begitu, tidak usah kembali lagi. Melihat wajahmu saja sudah muak." Aku menatap Budi. "Kamu juga setuju aku pindah?" Budi ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu ingin menenangkan diri, pindah keluar untuk beberapa hari mungkin bagus. Tapi Sinta, jangan terlalu egois. Ayah dan ibu melakukan ini demi kebaikanku juga. Inilah pria yang kucintai selama 3 tahun. Sampai detik ini, ia hanya memikirkan orang tuanya dan menganggapku egois." Aku tidak berkata apa-apa lagi, menyeret koperku keluar. Saat melewati Budi, aku berhenti sejenak, menatapnya, dan berkata, "Mas Budi, kamu akan menyesal." Ia tidak menjawab, hanya membuang muka. Aku menyeret koperku keluar dari rumah, sinar matahari terasa terik. Aku menelepon Rina, memberitahunya bahwa aku sudah keluar dari rumah. Rina berkata di telepon, "Bagus. Makan siang aku yang traktir, merayakan kebebasanmu." Setelah menutup telepon, aku berdiri di pinggir jalan, memandangi mobil yang lalu lalang.
Hati ini masih sakit, tetapi lebih banyak perasaan lega. Selama 3 tahun terakhir, aku terlalu banyak berkorban untuk keluarga ini, sampai lupa apa yang sebenarnya kuinginkan. Akhirnya, sekarang aku bisa hidup untuk diriku sendiri. Aku naik taksi ke apartemen Rina. Setelah selesai menyimpan barang, Rina berkata, apartemenku memang tidak besar, tapi nyaman. Kamar tamu sudah kubersihkan, spraynya juga sudah kuganti baru. Mulai sekarang, ini tempat tinggal sementaramu, ya. Jangan khawatir, ada aku di sini, tidak akan ada yang berani mengganggumu. Aku memeluknya dan berkata, terima kasih. Ya. Punya teman sepertimu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Siang itu, Rina mentraktirku shabu-shabu, makanan kesukaanku. Panci panas dengan asap mengepul disajikan. Aku mengambil sepotong daging, mencelupkannya sebentar, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Rasa yang akrab itu seolah membersihkan semua kekeruhan di hatiku. Oh ya, sudah bilang ke kantor belum? Ambil cuti beberapa hari saja untuk istirahat, bagaimana? Tanya Rina sambil minum jus. Aku menggeleng. Tidak. Sibuk dengan pekerjaan akan lebih baik untuk melupakan pikiran-pikiran aneh itu. Siang ini aku akan kembali bekerja. Ada proyek penting yang menunggu. Proyek itu adalah sesuatu yang telah kukerjakan selama berbulan-bulan, dan akan segera ditandatangani kontraknya. Ini adalah hal penting yang berkaitan dengan promosi dan kenaikan gajiku tahun ini. Dulu, aku hanya berpikir ingin mendapatkan lebih banyak uang agar keluarga ini bisa hidup lebih baik. Tapi sekarang, sepertinya sudah waktunya aku lebih memikirkan diriku sendiri. Selesai makan, aku kembali ke apartemen Rina, berganti pakaian, merias wajah tipis, lalu berangkat ke kantor. Begitu masuk ke kantor, semua rekan kerja sedang sibuk dengan pekerjaan mereka. Tidak ada yang menyadari keanehan pada diriku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menghapus urusan pribadi dari kepala, dan fokus pada pekerjaan. Aku tahu betul, hanya dengan bekerja lebih baik dan menghasilkan lebih banyak uang, aku bisa menampar wajah mereka yang pernah meremehkanku. Menjelang sore saat jam pulang kantor, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Suara melengking ibu mertuaku terdengar dari seberang sana. Sinta, kau bawa kartu kreditnya kan? Bulan ini harus bayar cicilan rumah. Cepat transfer uangnya. Aku terdiam sejenak, lalu teringat, kartu untuk membayar cicilan rumah memang ada padaku. Dulu, aku yang mengelola semua keuangan rumah. Aku tertawa dingin dan berkata, cicilan rumah? Bukankah rumah itu sekarang aset keluarga ibu? Apa hubungannya dengan saya? Urus saja sendiri. Selesai bicara, aku langsung menutup telepon dan memblokir nomornya. Urusan cicilan rumah sekarang menjadi beban mereka. Aku tidak berniat menjadi orang bodoh seperti itu lagi. Setelah menutup telepon dari ibu mertuaku, aku merasa sangat lega, seolah penyakit ma kronis yang sudah lama diderita sembuh seketika. Selama 3 tahun, aku berputar-putar di sekitar rumah itu tanpa henti. Mereka sudah terbiasa dengan pengorbananku, dan menganggap semuanya sebagai hal yang wajar. Sekarang, aku harus membuat mereka tahu. Tanpa aku, hidup mereka tidak akan berjalan mulus. Sore harinya saat pulang kerja, begitu keluar dari gedung kantor, aku melihat mobil Rina terparkir di pinggir jalan. Ia menurunkan kaca jendela dan melambaikan tangan. Sinta, sini. Aku tersenyum dan masuk ke mobil. Ia memberiku segelas bubble tea. Baru beli nih, double boba. Semangat, ya. Makasih. Aku menyesap bubble tea. Hari ini proyeknya lancar banget. Klien bilang tidak ada masalah. Minggu depan sepertinya bisa tanda tangan kontrak. Rina tampak lebih gembira dariku. Keren. Kalau kontraknya sudah ditandatangani, aku yang traktir makan besar. Oh ya, mantan ibu mertuamu itu ada menghubungi lagi? Aku menggeleng. Tidak. Nomornya sudah kublokir. Mungkin sekarang dia sedang mengomel ke Budi untuk membayar cicilan rumah. Budi kan baru diangkat, gajinya belum keluar. Kalaupun keluar, paling hanya beberapa juta. Setelah dikurangi biaya pribadi, pasti tidak cukup untuk membayar cicilan rumah. Dulu semua pengeluaran besar kecil di rumah aku yang tanggung. Jadi dia hampir tidak punya tabungan. Kembali ke apartemen Rina, kami makan malam sederhana, lalu aku mulai bekerja lagi,
baru bisa mandi dan tidur setelah lewat tengah malam. Meskipun sudah di tempat tidur, aku terus membalikkan badan, tidak bisa tidur, bukan karena masalah keluarga Budi, tetapi karena masalah perceraian. Aku tidak bisa begitu saja memberikan rumah itu kepada mereka. Aku harus mendapatkan kompensasi atas semua pengorbanan dan waktuku yang terbuang untuk keluarga ini selama 3 tahun. Keesokan paginya, suara ketukan pintu yang keras membangunkanku. Rina, yang sudah bangun lebih dulu, sedang menyiapkan sarapan di dapur. Mendengar ketukan itu, ia mengerutkan kening. Siapa pagi-pagi begini? Ia mengintip dari lubang pintu dan wajahnya langsung masam. Mertua kurang ajarmu itu, kok mereka tahu kau di sini? Jantungku terasa mencelos. Orang-orang ini benar-benar tidak menyerah. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke pintu. Jangan dibuka. Pura-pura saja tidak ada orang. Tapi suara ketukan di luar semakin keras, diiringi teriakan ibu mertuaku. Sinta, aku tahu kau di dalam. Keluar sekarang. Kau pikir sembunyi bisa menyelesaikan masalah? Rina geram hingga mengepalkan tangannya. Berani-beraninya dia membuat keributan di depan apartemenku. Sudahlah, jangan pedulikan. Nanti kalau capek juga pergi sendiri. Tetapi aku meremehkan ketidaktahudian ibu mertuaku. Melihat pintu tidak kunjung dibuka, ia duduk di lantai dan mulai meratap. Ya ampun, nasibku, punya menantu tidak tahu diuntung. Beginilah jadinya. Membawa uang keluarga kami untuk foya-foya dengan laki-laki lain, sekarang malah sembunyi tidak mau bertemu, masih mau merebut rumah kami pula. Saat ia mulai meratap, para tetangga mulai keluar untuk menonton. Rina tidak tahan lagi. Ia membuka pintu dengan kasar. Anda bicara sembarangan apa di sini? Siapa yang foya-foya dengan laki-laki lain? Bicara yang benar. Melihat pintu terbuka, ibu mertuaku langsung bangkit dan mencoba menerobos masuk. Rina menghalanginya dengan tubuhnya. Ini masalah apa? Ibu mertuaku bangkit dengan cepat dan hendak menampar Rina. Budiku itu punya kemampuan makanya bisa dapat kerjaan bagus. Wanita ini yang tidak pantas untuk anakku. Aku menarik Rina ke belakangku dan berkata kepada kedua mertuaku, kalau mau bicara soal syarat cerai, kita bisa bicara baik-baik di tempat yang tenang, tapi kalau mau membuat keributan di sini, lebih baik kalian pulang. Kalau tidak, saya akan panggil polisi. Ayah mertuaku menatapku tajam. Panggil polisi? Berani kau? Kami ini mertuamu. Berani-beraninya kau tidak sopan pada kami? Sejak detik kalian memaksa saya bercerai, kalian bukan lagi mertua saya. Aku menatap mereka. Saya katakan untuk terakhir kalinya, rumah ini adalah harta Gonogini, dan uang yang saya keluarkan ada bukti transfernya semua. Kalau sampai ke pengadilan dan jadi rumit, kalian berdua juga tidak akan dapat apa-apa. Ibu mertuaku memutar bola matanya, dan langsung mengubah sikap. Ia memegang tanganku dan berkata, Sinta, ibu salah. Kemarin ibu bicaranya keterlaluan. Budi kan baru jadi PNS. Sekarang ini masa-masa di mana dia butuh dukungan. Jadi, sudahlah jangan marah lagi. Ayo pulang bersama kami. Anggap saja yang kemarin tidak pernah terjadi. Melihat perubahan sikapnya, aku hanya bisa tertawa sinis. Aku menyentakkan tangannya. Jangan pakai cara ini pada saya, Bu. Tidak akan berhasil. Kalau ada yang mau dibicarakan, suruh Budi yang datang sendiri. Mendengar nama Budi disebut, wajah ibu mertuaku kembali masam. Anak tidak tahu diuntung itu. Disuruh datang untuk membujukmu, dia malah diam saja di rumah tidak mau keluar. Sinta, kuperingatkan ya. Hari ini kau mau pulang dengan kami atau tanda tangan surat cerai dan pergi dengan tangan kosong? Pilih, kalau tidak, kami akan membuat keributan di sini setiap hari, biar semua tetanggamu tahu kau itu orang seperti apa. Siapa yang tidak tahu diri? Rina berdiri di depanku. Kalian pikir ini kampung halaman kalian? Saya panggil polisi sekarang juga, biar tahu siapa yang akan ditangkap. Ia berkata sambil mengangkat ponselnya seolah akan menekan nomor. Melihat Rina benar-benar akan menelepon polisi, ibu mertuaku mulai ragu. Ia menarik ayah mertuaku. Ya sudah, kita pergi. Tapi lihat saja, Sinta, masalah ini belum selesai. Setelah mereka pergi, Rina segera menutup pintu dan berkata dengan kesal, orang-orang ini keterlaluan. Masih sempat menyebarkan fitnah kau selingkuh. Hatinya sendiri yang kotor, malah mengira orang lain sama sepertinya. Aku menghela napas panjang.
Didatangi dan dibuat keributan seperti ini membuatku marah sekaligus sesak. Sesuai dugaan, selama 2 hari berikutnya, kedua mertuaku tidak datang lagi. Kupikir mereka sudah menyerah, tapi ternyata mereka masih punya cara yang lebih licik. Hari Rabu, saat aku sedang rapat di kantor, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari kerabat yang tidak terlalu dekat. Ia bertanya apakah benar aku selingkuh di luar. Katanya, kedua mertuaku sedang menyebarkannya di grup WhatsApp keluarga, mengatakan bahwa aku sudah lama berselingkuh dan akan menceraikan Budi untuk merebut harta keluarga. Aku marah hingga tanganku gemetar. Mereka benar-benar berani melakukan apa saja demi uang. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengirim pesan suara ke grup WhatsApp. Pak, Bu, kalau memang mau bercerai, bicarakan saja langsung, tidak perlu pakai cara rendahan seperti ini untuk memfitnah saya. Soal rumah, biar hukum yang memutuskan pembagiannya. Kalau masih menyebar fitnah seperti ini, saya akan menyimpan semua tangkapan layar ini sebagai bukti. Nanti, jangan memohon atas nama hubungan lama. Selesai mengirim pesan suara, aku langsung keluar dari grup. Siangnya, aku menelepon Budi. Ini pertama kalinya aku meneleponnya setelah pindah dari rumah. Telepon berdering lama sebelum diangkat. Suaranya terdengar sedikit kesal. Ada apa? Kamu tahu tidak? Orang tuamu sedang menyebar fitnah tentangku di grup keluarga? Aku menahan amarah sambil bertanya. Budi terdiam beberapa detik, lalu berkata, tahu. Mungkin mereka sedang marah. Jangan dipikirkan, Sinta. Lebih baik kamu pulang dan minta maaf pada ayah dan ibu. Nanti masalah ini akan selesai dengan baik. Minta maaf? Aku tak percaya dengan telingaku. Mas Budi, kamu masih tidak mengerti situasinya? Yang memaksa saya cerai adalah orang tuamu. Yang menyebar fitnah juga orang tuamu. Kenapa saya yang harus minta maaf? Ayah dan ibu kan sudah tua, kamu tidak bisa mengerti mereka sedikit? Suara Budi mulai meninggi. Kalau kamu membuat masalah seperti ini, mau ditaruh di mana mukaku? Kalau teman-teman kerjaku tahu, dampaknya akan buruk sekali bagiku. Mukamu penting, tapi nama baikku tidak penting, begitu? Aku tertawa dingin. Mas Budi, sekarang aku tahu kamu orang seperti apa. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Kita cerai saja, sampai jumpa di pengadilan. Selesai bicara, aku langsung menutup telepon. Sisa perasaan baik yang ada, bahkan yang paling sedikit pun, telah lenyap. Hari Jumat, aku baru saja selesai mandi dan hendak tidur ketika bel berbunyi. Rina mengintip dari lubang pintu, lalu mengerutkan kening dan memberitahuku. Budi, aku tertegun sejenak. Bagaimana ia tahu aku di sini? Biarkan saja dia masuk. Apapun masalahnya, harus diselesaikan dengan jelas. Rina membuka pintu. Budi berdiri di depan, mengenakan kaos abu-abu, rambutnya sedikit berantakan, tampak lebih kuyu dari beberapa hari yang lalu. Di tangannya ada sebuah keranjang buah. Sinta, ia masuk sambil menghindari tatapanku. Bisa bicara berdua denganmu? Setelah Rina masuk ke kamarnya, suasana menjadi canggung. Ia meletakkan keranjang buah di meja dan menggosok-gosokkan tangannya. Sinta, bagaimana kabarmu selama ini? Baik. Jauh lebih baik daripada saat tinggal di rumah itu, jawabku sambil menatapnya. Wajah Budi langsung masam. Ia menunduk dan berkata, aku tahu. Ayah dan ibuku bicaranya keterlaluan waktu itu. Aku minta maaf atas nama mereka. Tidak perlu minta maaf, potongku. Hari ini datang pasti bukan hanya untuk mengatakan ini. Kan? Ia mengangkat wajahnya menatapku. Sinta, berhentilah berpikir macam-macam, dan pulanglah bersamaku. Ayah dan ibu juga sudah mengaku salah. Mereka bilang tidak akan begitu lagi. Aku tak bisa menahan tawa. Mas Budi, kamu anggap aku orang bodoh? Hanya karena mereka bicara baik, beberapa patah kata, aku akan langsung ikut pulang? Lalu apa? Jadi mesin ATM keluarga kalian lagi? Dan harus selalu memperhatikan raut wajah kalian? Bukan begitu. Ia cepat-cepat menyahut. Kita kan masih suami istri. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Masa mau berakhir begitu saja? Yang bilang mau mengakhirinya duluan kan kalian? Aku menatapnya. Saat orang tuamu memaksaku cerai, kamu di mana? Saat mereka menyebar fitnah, kamu di mana lagi?
Mas Budi, kamu hanya terus menyuruhku bersabar dan mengerti. Selain itu, apa yang kamu lakukan? Ia tidak bisa membantah. Setelah hening cukup lama, ia baru berkata, ayah dan ibu kan sudah tua, pemikiran mereka kolot. Kamu tidak bisa mengerti mereka sedikit. Ia melanjutkan, aku kan baru jadi PNS, sekarang ini masa-masa paling penting. Kalau ada masalah di rumah dan berdampak pada masa depanku, bagaimana? Maksudmu, masa depanmu lebih penting dari perasaanku dan lebih penting dari pernikahan kita? Aku menatapnya, kehangatan terakhir di hatiku lenyap. Bukan begitu. Ia mulai panik. Sinta, bisakah kamu lebih dewasa sedikit? Ibuku bilang, kalau kamu pulang, semua yang terjadi akan dianggap tidak pernah ada. Dan urusan keuangan rumah akan diserahkan padamu lagi. Aku tertawa terbahak-bahak. Mengurus keuangan rumah? Maksudnya, aku yang cari uang untuk kalian pakai lagi, kan? Mas Budi, kamu lupa? Semua pengeluaran di rumah ini selalu aku yang tanggung. Uang pensiun orang tuamu sebagian besar diberikan pada adikmu. Utang judi yang dibuat adikmu juga aku yang melunasinya, kan? Sekarang kamu sudah jadi PNS, aku sudah tidak berguna lagi, jadi mau mendepakku, begitu? Itu kan hal yang wajar. Budi tiba-tiba meninggikan suaranya. Adit kan satu-satunya adikku. Orang tuaku sudah susah payah membesarkanku. Aku membantu mereka itu wajar. Kan? Kamu sebagai kakak ipar juga harus membantu, itu wajar, kan? Wajar. Aku mengangguk. Tapi aku tidak punya kewajiban menjual hidupku untuk menjadi budak keluarga kalian. Sinta. Budi bangkit berdiri. Kau jangan keterlaluan, ya, ku peringatkan, sekarang aku ini PNS. Banyak gadis cantik yang antre. Jangan sok jual mahal. Kata-kata itu menghancurkan ilusi terakhir di hatiku. Aku menatap pria yang akrab namun terasa asing ini dan merasa sangat lucu. Mas Budi, kataku dengan tenang, sepertinya tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Kita cerai saja. Besok kita ke kantor catatan sipil. Ia membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak ada kata yang keluar. Ia berbalik dan berjalan pergi. Keesokan paginya, saat aku dan Rina sedang sarapan, Budi menelepon. Mengatakan ia sudah menunggu di depan kantor catatan sipil. Aku berganti pakaian, merias wajah tipis agar terlihat segar. Rina mengantarku ke sana. Sesampainya di depan kantor, aku melihat Budi benar-benar sudah berdiri di sana, dan di sampingnya ada kedua orang tuanya. Ayah mertuaku berkata dengan wajah serius, Sinta, karena kau sudah sekeras kepala ini, kami tidak akan melarang lagi. Surat perjanjian cerai sudah kami siapkan. Lihat, kalau tidak ada masalah, tanda tangani saja. Ia mengeluarkan selembar surat perjanjian dari tasnya dan memberikannya padaku. Aku menerimanya dan tak bisa menahan tawa sinis. Dalam perjanjian itu tertulis bahwa rumah menjadi milik Budi, dan aku setuju pergi dengan tangan kosong. Semua harta Gonogini menjadi milik Budi, dan aku melepaskan semua hak untuk menuntut kompensasi. Ini bukan surat perjanjian cerai. Ini perampokan. Aku melemparkan surat itu kembali kepada mereka. Tidak akan ada yang menandatangani perjanjian seperti ini. Kalau mau cerai, ikuti hukum. Harta Gonogini dibagi dua, rumah dibagi sesuai proporsi investasi. Ibu mertuaku langsung berteriak. Mimpi. Rumah itu milik Budi. Tidak ada hubungannya denganmu. Ada hubungannya atau tidak, bukan ibu yang memutuskan. Aku menatap mereka, mau ikut aturan hukum atau bertemu di pengadilan? Pilih salah satu. Budi mengerutkan kening dan berkata, Sinta, jangan terlalu menekan Mas, rumah ini kan rumah fasilitas dari kantor Mas. Mas yang mengajukan. Meskipun kamu yang mengajukan, tapi aku yang membayar uangnya, tentu saja aku berhak mendapat bagian yang tidak sedikit. Entah itu rumah fasilitas atau bukan, ada bagianku atau tidak, itu urusan pengacara yang akan memutuskan. Aku mengeluarkan ponsel, saya sudah menyewa pengacara. Kalau tidak setuju, kita harus menempuh jalur hukum. Sebenarnya aku belum menyewa pengacara, hanya menggertak mereka. Benar saja, begitu mendengar kata jalur hukum, kedua mertuaku mulai ragu. Mereka belum pernah berurusan dengan pengadilan dan menganggap tuntutan hukum adalah hal yang memalukan. Ayah mertuaku menatap ibu mertuaku, lalu mengangguk,
kemudian berkata padaku, "Kalau begitu, soal rumah kita bicarakan lagi nanti. Kita cari jalan tengah, ya?" Aku menatap mereka dan tertawa dalam hati. "Boleh, tapi ada syaratnya. Rumah harus dinilai sesuai harga pasar. Uang muka dan semua cicilan yang sudah saya bayar harus dikembalikan. Dan biaya hidup yang saya keluarkan selama 3 tahun juga harus diberi kompensasi sebagian." Ibu mertuaku hendak membantah, tetapi ayah mertuaku menahannya. Ayah mertuaku berkata, "Setuju. Nanti kita bicarakan di rumah. Besok kami beri jawaban." Selesai bicara, ia menarik ibu mertuaku pergi. Budi melirikku sekilas, lalu mengikuti mereka. Dalam perjalanan pulang, aku menelepon kantor untuk izin sakit setengah hari. Rina mengajakku berbelanja untuk refreshing. Saat sedang berbelanja, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Suara pria asing terdengar dari seberang sana. "Dengan Ibu Sinta, saya rekan kerja Budi. Hari ini dia tidak masuk kerja, di telepon juga tidak diangkat. Apakah ibu tahu dia kemana?" Aku terdiam sejenak. "Budi tidak masuk kerja? Kemarin dia masih bilang sekarang adalah masa-masa paling penting, tidak boleh ada masalah. Kenapa tiba-tiba tidak masuk?" Aku merasa firasat buruk. Aku mencoba menelepon Budi, tidak diangkat. Menelepon ibu mertuaku, tapi nomornya masih kublokir. Akhirnya aku memakai ponsel Rina untuk menelepon. "Ini saya, Bu Sinta. Mas Budi hari ini tidak masuk kerja. Apa ibu tahu?" Ibu mertuaku terdiam sejenak. "Tidak masuk kerja? Tidak mungkin. Tadi pagi dia bilang mau berangkat." Rekan kerjanya yang menelepon, "Bu?" Katanya tidak masuk, dan teleponnya tidak diangkat. Aku berhenti sejenak, lalu bertanya, "Apakah kalian bertengkar?" "Bertengkar apa?" Suara ibu mertuaku tiba-tiba meninggi. Dia hanya diam saja. "Kami mana tahu. Mau hidup atau mati di mana juga kami tidak tahu." Selesai bicara, ia langsung menutup telepon. Aku menatap ponsel dan semakin khawatir. Meskipun ia berkata begitu, aku tetap merasa tidak tenang. Bagaimanapun juga, kami pernah menjadi suami istri. Kalau terjadi apa-apa, aku pasti merasa tidak enak. Siangnya aku kembali ke kantor. Begitu masuk, atasan memanggilku, "Bu Sinta, proyek itu sudah disetujui klien. Katanya hari Senin depan mau tanda tangan kontrak," kata atasan sambil tersenyum. "Kali ini berkat Anda yang sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik. Perusahaan memutuskan untuk mempromosikan Anda. Bulan depan Anda akan diangkat menjadi wakil direktur, dan gaji Anda akan naik 20 juta rupiah." Aku tak percaya dengan telingaku. "Benarkah, Pak?" "Terima kasih. Anda pantas mendapatkannya," atasan menepuk pundakku. "Teruslah bekerja dengan baik, masa depan Anda masih panjang." Keluar dari ruangan atasan, aku sangat gembira hingga hampir melompat. Ini bukan hanya kenaikan pendapatan, tetapi juga pengakuan atas kemampuan kerjaku. Rekan-rekan kerja datang memberi selamat. Aku tersenyum dan membalas satu persatu. Rasanya awan kelabu di hatiku lenyap seketika. Dibandingkan dengan masalah pelik keluarga Budi, kesuksesan dalam karir memberikan perasaan aman dan bahagia yang jauh lebih besar. Sore harinya, aku mentraktir Rina makan enak untuk merayakan promosi dan kenaikan gajiku. Selesai bicara, ponselku berdering lagi. Nomor tak dikenal, kupikir mungkin Budi, jadi aku segera mengangkatnya. "Halo, dengan Ibu Sinta?" Suara pria asing terdengar dari seberang sana, terdengar tergesa-gesa. "Saya Adit, adiknya Budi. Kakak saya dipukuli orang." Jantungku terasa mencelos. "Adit? Ada apa? Mas Budi kenapa? Kakak dikeroyok orang?" "Pak. Sekarang di rumah sakit." Suara Adit bercampur isak tangis. "Kakak ipar, tolong datang ke rumah sakit. Ayah dan ibu hampir gila." Aku tertegun sejenak. "Budi dipukuli? Apa yang terjadi?" Rina yang mendengar di sampingku menarik lenganku dan menggelengkan kepala, memberi isyarat agar aku tidak pergi. Aku ragu sejenak, lalu berkata, "Rumah sakit mana? Saya segera ke sana." Setelah menutup telepon, Rina langsung berkata, "Kenapa mau pergi? Ini pasti jebakan keluarga itu. Budi dipukuli apa hubungannya denganmu? Tapi sekarang dia di rumah sakit. Kalau tidak dilihat, rasanya tidak tenang,
Aku menatap Rina. Tenang saja. Aku punya akal sehat, tidak akan tertipu lagi oleh mereka. Rina tidak bisa melarangku. Akhirnya ia berkata, kalau begitu aku ikut. Kalau mereka macam-macam, aku bisa bantu. Kami membayar makanan dan segera meluncur ke rumah sakit yang disebutkan Adit di pusat kota. Saat kami tiba, sudah lewat jam 12 malam. Di depan ruang gawat darurat, aku melihat kedua mertuaku dan Adit. Ibu mertuaku duduk menangis di kursi, sementara ayah mertuaku terus menghela napas di sampingnya. Melihatku, ibu mertuaku langsung berlari dan memegang tanganku. Sinta, kau datang juga. Budi dikeroyok orang, sekarang ada di dalam. Adit berkata sambil terisak, hari ini kakak datang menemuiku, katanya lagi suntuk, mengajak minum-minum. Kami minum di warung kecil. Waktu itu kakak ke kamar mandi, mungkin ada masalah dengan seseorang, jadi mereka bertengkar. Tapi lawannya banyak, kakak sendirian tidak sanggup, dipukuli sampai kepalanya berdarah. Sudah lapor polisi? Tanyaku. Ayah mertuaku menghela napas dan berkata, sudah. Polisi sudah datang dan bilang diobati dulu, tapi kami tidak bawa uang banyak. Dokter bilang harus setor uang jaminan dulu 100 juta rupiah. Saat itulah aku sadar mengapa mereka memanggilku. Mereka ingin aku yang membayar. Ibu mertuaku memegang tanganku dengan air mata berlinang. Sinta, sekarang hanya kau yang bisa menolong Budi. Tolong bayarkan dulu, nanti kalau kami punya uang pasti kami kembalikan. Aku menatap mereka dan tertawa sinis dalam hati. Tadi pagi masih memakiku, sekarang butuh uang baru mencariku. Saya tidak punya uang. Aku menyentakkan tanganku. Uang saya semuanya ada di reksadana, tidak bisa ditarik sekarang. Bagaimana mungkin kau tidak punya uang? Wajah ibu mertuaku langsung berubah. Gajimu berapa sebulan? Masa 100 juta saja tidak punya? Kau hanya tidak mau menolong Budi? Kan? Dasar perempuan tidak punya hati. Saya benar-benar tidak punya uang, aku menatapnya. Dan kita sekarang sedang dalam proses cerai. Saya tidak punya kewajiban membayar untuknya lagi. Saat itu, seorang dokter keluar dari ruang gawat darurat. Keluarga Bapak Budi, tolong segera selesaikan administrasi dan siapkan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ayah mertuaku berjalan mondar-mandir dengan cemas, lalu menatap Adit. Kau bilang kau punya uang? Adit menunduk. Uangku sudah habis untuk bayar utang judi. Pak, tidak tersisa sepeser pun. Anak kurang ajar. Ayah mertuaku marah hingga mengangkat tangan hendak menamparnya, tetapi ibu mertuaku menahannya. Ibu mertuaku menoleh padaku lagi, melunakkan sikapnya. Sinta, ibu mohon, tolong Budi sekali ini saja. Nanti ibu tidak akan menyuruhmu cerai lagi. Apapun yang kau mau, ibu akan berikan. Aku menatapnya, hatiku hampa. Sudah saya bilang, saya tidak punya uang. Aku berbalik hendak pergi. Urus saja sendiri. Sinta, ayah mertuaku memanggilku. Kalau kali ini kau tidak membantu, aku akan membuat keributan di kantormu, promosimu, kenaikan gajimu, akan kuhancurkan semua. Aku berhenti berjalan dan menoleh padanya. Tatapanku sedingin es, silakan saja. Nanti saya akan ceritakan semua tentang kalian yang memaksa saya cerai, tentang Budi yang hidup seperti benalu, dan tentang anak bungsu kalian yang kecanduan judi kepada atasan saya. Kita lihat saja siapa yang akan lebih malu. Ayah mertuaku tidak bisa membantah, wajahnya memerah padam. Aku tidak mempedulikan mereka lagi, berbalik dan pergi bersama Rina. Keluar dari rumah sakit, angin malam terasa dingin menerpa wajah. Rina berkata, tadi kau keren sekali. Dengan orang seperti itu memang harus begitu. Aku menghela napas. Semoga Mas Budi tidak apa-apa. Menjelang subuh, aku tidak tahan lagi. Aku menggunakan ponsel Rina untuk menelepon ibu mertuaku, ingin bertanya bagaimana keadaan Budi. Ibu mertuaku terdiam beberapa detik, lalu berkata, sudah dapat. Pinjam dari tetangga. Dokter bilang tidak parah, hanya luka luar, dijahit beberapa jahitan, besok sudah bisa pulang. Syukurlah, aku menghela napas lega. Kalau begitu, kalau tidak ada apa-apa lagi, saya tutup teleponnya. Setelah menutup telepon, aku merasa lebih tenang, setidaknya orangnya selamat. Soal uang, itu bukan urusanku lagi. Mulai besok, aku akan melupakan semua masa lalu, fokus pada pekerjaan,
dan menjalani hidupku dengan baik. Masalah keluarga itu, siapapun yang akan menyelesaikannya, bukan lagi urusanku. Aku tidak akan ikut campur lagi. Setelah Budi keluar dari rumah sakit, aku tidak pernah lagi berkomunikasi dengan mereka. Hari-hari berlalu dengan tenang dan penuh. Setiap hari aku bekerja, pulang, kadang pergi berbelanja atau nonton film dengan Rina. Rasanya hati ini jauh lebih ringan. Kabar promosi dan kenaikan gajiku sampai ke telinga kerabat. Beberapa kerabat yang dulu memihakku di grup WhatsApp sengaja menelepon untuk memberi selamat, sambil mengatakan bahwa keputusanku untuk berpisah dengan Budi adalah keputusan yang tepat. Jumat malam, baru saja pulang kerja dan sampai di apartemen Rina, bel berbunyi. Rina mengintip dari lubang pintu, lalu mengerutkan kening. Mertuamu datang lagi. Mau apa lagi mereka? Aku juga heran. Untuk apa mereka datang lagi? Apa mereka belum menyerah soal memaksaku pergi dengan tangan kosong? Rina membuka pintu. Kedua mertuaku berdiri di depan dengan senyum lebar yang aneh, di tangan mereka ada oleh-oleh. Ibu mertuaku tersenyum dan berkata, "Sinta, baru pulang kerja?" "Ya, kami datang menemuimu." Sikapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Aku semakin curiga. "Masuklah." "Ada apa?" "Katakan saja." "Tidak perlu seperti ini." Ayah mertuaku menghela napas di sampingnya. "Hah, semua ini salah kami. Membuatmu susah." "Sinta, soal beberapa hari yang lalu, kami salah. Kami minta maaf." Selesai bicara, ia benar-benar hendak membungkuk padaku. Aku segera menahannya. Ibu mertuaku memegang tanganku dan berkata dengan akrab, "Sinta, ibu tahu kau anak yang baik. Selama 3 tahun ini, apa yang kau lakukan untuk keluarga kami ingat semua. Budi itu masih kekanak-kanakan, kami terlalu memanjakannya. Jangan bertengkar lagi dengannya, ya?" "Iya." Ayah mertuaku menimpali. Budi setelah keluar dari rumah sakit juga sangat menyesal. Dia sadar sudah salah. Setiap hari di rumah hanya membicarakanmu. Katanya sangat menyesal telah mendengarkan kami dan menyakitimu. Dia bilang, "Kalau kau kembali, dia akan menuruti semua maumu." Aku mendengarkan mereka bicara bergantian dan tertawa dalam hati. "Jadi, sebenarnya mau bicara apa?" Aku menyentakkan tanganku. "Kalau mau saya kembali, lupakan saja, saya tidak akan kembali." "Duh, Sinta, kenapa keras kepala sekali?" Ibu mertuaku mulai mengusap air mata lagi. "Kita ini kan keluarga, bukan musuh." Aku menatapnya. "Mau saya mengurus kalian? Atau mengurus Adit?" Mendengar nama Adit disebut, sorot mata ibu mertuaku bergetar. Ia cepat-cepat berkata, "Loh, kenapa bicara begitu? Adit kan adikmu juga." "Saya tidak pernah punya adik seperti itu," kataku tegas. "Yang hanya tahu berjudi, tidak mau bekerja. Utang yang lalu saja belum lunas. Sekarang membuat masalah apa lagi?" Ditebak tepat sasaran, ayah mertuaku berdeham sekali, lalu berkata, "Sinta, terus terang saja, Adit membuat masalah lagi. Beberapa hari yang lalu dia berjudi dan kalah banyak. Mereka datang menagih utang, katanya kalau tidak dibayar, kakinya akan dipatahkan. Itu urusan kalian, tidak ada hubungannya dengan saya." Aku menatap mereka. "Sudah saya bilang, saya tidak akan ikut campur urusan keluarga kalian lagi." "Sinta, tidak bisa begitu." Ibu mertuaku mulai terisak lagi. "Adit seburuk apapun, dia tetap adik Budi, dan permata hati kami berdua. Masa kau tega melihat kakinya dipatahkan?" "Karma," kataku dingin. "Berjudi itu sudah melanggar hukum, kalau tidak mengubah kebiasaan itu, suatu hari nanti dia juga akan masuk penjara." "Kami salah," ayah mertuaku cepat-cepat berkata. "Kami sudah menasihatinya. Dia bilang tidak akan berjudi lagi. Tapi sekarang mereka menagih dengan sangat keras. Katanya dalam 3 hari harus mengembalikan 500 juta rupiah. Kalau tidak, ia tidak melanjutkan, tetapi artinya sudah jelas." Aku menatap mereka dan akhirnya mengerti segalanya. Hari ini mereka datang bukan untuk memintaku kembali, tetapi untuk meminta uang. "Jadi, kalian datang untuk meminjam uang?" Ibu mertuaku menghindari tatapanku dan berkata, "Sinta, kami benar-benar tidak punya pilihan. Budi kan baru jadi PNS. Gajinya belum keluar.
Uang pensiun kami berdua sudah habis untuk membayar utang yang lalu. Kami benar-benar tidak tahu harus mencari uang di mana lagi. Lihat. Sekarang gajimu sudah naik, sudah dipromosikan, tidak perlu khawatir soal uang lagi. Tolong kami sekali ini saja, ya? Menolong? Aku tertawa. Sudah berapa kali saya menolong kalian? Setiap kali selalu bilang ini yang terakhir. Kan? Dan hasilnya, kalian bukan hanya tidak berterima kasih, malah menganggap itu kewajiban saya. Sekarang butuh uang, baru berpura-pura baik. Apa kalian tidak merasa malu? Tertangkap basah, ibu mertuaku tidak berpura-pura lagi. Kami ini mertuamu. Kau membantu kami itu wajar kan? Gajimu berapa sebulan? 500 juta itu bukan jumlah yang besar bagimu, tapi bagi kami ini nyawa Adit. Uang saya juga tidak jatuh dari langit, Bu. Aku menatapnya. Uang itu saya dapatkan dari kerja lembur, bekerja di hari libur. Kenapa harus saya gunakan untuk membayar utang judi anak kalian? Kenapa kau begitu tidak punya hati? Ibu mertuaku bangkit berdiri. Budi, kami benar-benar buta telah menikahi perempuan tidak berperasaan sepertimu. Kami benar-benar salah menilai orang. Kalian salah menilai orang, saya juga salah menilai kalian. Aku ikut berdiri. Saya juga salah menilai Budi. Biar saya perjelas. Soal saya memberikan uang untuk membayar utang judi Adit, bahkan jika matahari terbit dari barat pun tidak akan pernah terjadi. Kau akan menyesal. Ibu mertuaku gemetar karena marah. Hal yang paling saya sesali adalah karena buta telah menikah dengan Budi dan mengenal keluarga kalian. Aku menunjuk ke pintu. Pulanglah. Saya tidak mau melihat wajah kalian lagi. Ayah mertuaku menarik ibu mertuaku dan berkata, sayang, ayo pulang. Tanpa perempuan ini, kita tidak akan mati. Selesai bicara, mereka berjalan keluar dengan kesal. Setelah mereka pergi, Rina keluar dari kamar. Sudah kuduga, tidak mungkin datang dengan niat baik. Ternyata minta uang. Utang judi anak itu mau kau yang bayar? Mimpi? Aku juga sudah menduganya. Aku menghela napas. 500 juta ini baru permulaan. Kalau kali ini aku berikan, lain kali pasti datang lagi. Tidak akan ada habisnya. Keesokan paginya, saat aku hendak berangkat kerja, Budi menelepon. Sinta, suaranya terdengar lelah. Kemarin ayah dan ibu datang menemuimu? Iya. Jawabku. Minta uang 500 juta untuk membayar utang judi Adit, aku tahu. Ia terdiam beberapa detik. Sinta, aku mohon. Tolong kami sekali ini saja. Adit bilang dia benar-benar sudah salah. Dia bilang tidak akan berjudi lagi. Mereka itu preman. Kalau tidak dibayar, mereka tidak akan melepaskan Adit. Mas Budi, sadarlah. Aku marah. Sudah berapa kali Adit berjudi? Setiap kali selalu bilang begitu, kan? Kamu masih percaya kata-katanya? Dan kenapa kalian pikir menjadi kewajibanku untuk menolongnya? Aku bukan mesin ATM keluarga kalian. Aku tahu ini tidak adil bagimu. Ia cepat-cepat menyahut. Tapi sekarang kami benar-benar tidak punya pilihan. Kalau gajiku sudah keluar, aku pasti akan segera mengembalikannya. Tidak bisakah? Anggap saja aku meminjam darimu. Nanti aku buatkan surat perjanjian. Tidak perlu, kataku dingin. Gajimu pakai saja untuk membayar utang orang tuamu. Mas Budi, kita sekarang tidak ada hubungan apa-apa lagi. Masalah adikmu bukan urusanku. Jangan mencariku lagi. Selesai bicara, aku langsung menutup telepon dan memblokir nomornya juga. Siang harinya, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Kupikir mungkin mertuaku menggunakan nomor lain, jadi aku langsung menolaknya. Tetapi pihak sana terus menelepon tanpa henti, jadi terpaksa kuangkat. Halo, dengan Ibu Sinta? Suara pria asing terdengar dari seberang sana, nadanya kasar. Saya penagih utang Adit. Tahu kan dia punya utang pada kami? Tidak tahu, jawabku. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada hubungan? Pihak sana tertawa dingin. Dia bilang kakak iparnya kaya, menyuruh kami mencarimu. Kalau kau tidak bayar utangnya, kami tidak akan diam saja. Kami tahu kau kerja di perusahaan mana, tinggal di mana. Jantungku terasa diremas. Mereka tahu informasiku. Kalian mau apa? Aku mencoba menenangkan diri. Mengancam itu tindakan kriminal.
Kriminal? Dia berjudi bukan kriminal? Punya utang ya harus bayar. Itu wajar kan? Dalam 3 hari, transfer uangnya. Kalau tidak, kami akan membuat keributan di kantormu, membuatmu tidak bisa bekerja. Dan kami akan datang ke rumahmu, membuatmu tidak tenang. Selesai bicara, pihak sana langsung menutup telepon. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Tanganku gemetar. Mereka mengancamku. Meskipun tidak takut, hatiku tetap sedikit was-was. Preman seperti itu, entah apa yang akan mereka lakukan. Aku duduk di kursi, kepalaku pusing. Saat itu, atasan lewat dan melihat wajahku pucat. Ia bertanya dengan khawatir. Aku ragu sejenak, lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Atasan mengerutkan kening. Ada masalah seperti ini? Jangan takut. Pertama, lapor polisi. Kalau ada rekaman suara ancamannya, berikan juga ke polisi. Dan dari pihak perusahaan, kami akan meningkatkan keamanan, tidak akan membiarkan mereka masuk membuat keributan. Mendengar kata-kata atasan, aku merasa lebih tenang. Benar, harus lapor polisi. Aku tidak boleh membiarkan mereka mengira aku lemah. Aku segera menelepon polisi, menceritakan kejadiannya, dan memberikan nomor tak dikenal itu, serta semua catatan panggilan. Polisi mengatakan akan segera menyelidiki, dan mengingatkanku untuk berhati-hati. Tak lama setelah melapor, ada telepon dari polsek setempat, mengatakan laporan sudah diterima dan memintaku datang untuk memberikan keterangan. Mereka juga akan menghubungi nomor penagih utang itu untuk memperingatkan agar tidak bertindak gegabah. Jika mereka datang membuat keributan di kantor atau rumah, akan ditindak sesuai hukum. Mendengar penjelasan polisi, aku merasa lebih tenang. Siangnya, aku menyempatkan diri ke kantor polisi, memberikan keterangan lengkap, beserta rekaman panggilan dan isi ancaman pihak sana. Polisi mengatakan kasus seperti ini sering terjadi, biasanya hanya untuk menakut-nakuti, jadi tidak perlu terlalu khawatir, tetapi tetap harus waspada. Keluar dari kantor polisi, aku langsung kembali ke kantor. Baru saja duduk, telepon dari Budi masuk lagi. Kali ini ke nomor kantor. Mungkin ia tahu nomor pribadiku sudah diblokir. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Sinta, kau lapor polisi? Suara Budi terdengar sangat marah. Mereka baru saja meneleponku. Bilang kau lapor polisi? Kalau mereka sampai kena masalah, mereka tidak akan melepaskan kita. Mereka mengancam saya lapor polisi itu wajar, kan? Kataku dingin. Apa harus menunggu mereka datang, membuat keributan di kantor sampai saya dipecat, baru kau puas? Kau tidak bisa bicara baik-baik? Perlu membuat masalah jadi sebesar ini? Suaranya meninggi. Sekarang bagaimana? Mereka pasti tidak akan melepaskan Adit. Mas Budi, sadarlah. Aku juga marah. Yang mengancam saya itu mereka, bukan saya yang membuat masalah, dan Adit itu adikmu, bukan adikku. Masalah yang dia buat, kau selesaikan sendiri. Jangan mencariku lagi, aku mana bisa apa-apa. Suaranya kembali melunak. Ada nada putus asa. Kalau aku punya uang, sudah dari dulu ku bayar. Sinta, aku mohon, tolong kami sekali ini saja. Kalau tidak aku juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Sudah ku bilang tidak mungkin, kataku tegas. Kalau kau masih menghargai hubungan kita yang dulu, jangan menggangguku lagi. Selesai bicara, aku langsung menutup telepon dan memblokir nomor kantor itu juga. Beberapa hari berikutnya, tidak ada apa-apa yang terjadi. Telepon penagih utang tidak datang lagi. Mertuaku juga tidak mencariku. Kupikir mereka mungkin takut pada polisi atau sudah menemukan cara lain untuk menyelesaikan masalah. Jadi aku merasa tenang. Hari Senin, saat masuk kerja, atasan memanggilku. Katanya klien sangat puas dengan proposal proyek dan ingin segera menjalankannya. Ia juga memujiku sebagai orang yang bisa diandalkan. Aku merasa sangat senang dan semakin termotivasi. Inilah hidup yang kuinginkan. Mendapat pengakuan atas usahaku sendiri dan hidup dengan terhormat. Sore harinya, aku dan Rina berencana makan shabu-shabu untuk merayakan dimulainya proyek dengan lancar. Begitu keluar dari gedung kantor, aku melihat kedua mertuaku berdiri dari kejauhan, dan di samping mereka ada Adit. Adit menunduk, tampak lesu, dan wajahnya ada bekas luka lebam, mungkin dipukuli lagi.
Jantungku terasa mencelos. Bagaimana mereka tahu aku di sini? Membawa Adit seperti ini, pasti mau main drama minta belas kasihan. Rina melihat mereka dan memegang tanganku. Jangan pedulikan, jalan saja. Tetapi kedua mertuaku melihat kami, dan segera mendekat. Ibu mertuaku memegang lenganku dengan air mata berlinang. Sinta, kasihanilah kami. Adit kemarin dipukuli lagi oleh mereka. Kalau begini terus, bisa-bisa dia mati dipukuli. Adit juga mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan menghindar dan berkata dengan suara pelan, "Kakak ipar, saya salah. Tolong saya sekali ini saja. Nanti saya tidak akan berjudi lagi." Sungguh, melihat kondisinya, aku merasa tidak tega, tetapi juga merasa jijik. Orang yang menyedihkan seringkali memiliki sisi yang buruk. Semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Sudah saya bilang, saya tidak punya uang. Aku menyentakkan tangan ibu mertuaku. Cari cara lain saja. Ayah mertuaku menghela napas. Sinta, kami tahu memintamu membayar itu menyusahkanmu, jadi kami sudah memikirkan cara lain, tapi tidak tahu apakah kau mau membantu. Cara apa? Aku menatap mereka dengan curiga. Ibu mertuaku mendekat dan tersenyum menjilat. Sinta, apartemen yang dulu kau tempati sebelum menikah, apartemen kecil peninggalan orang tuamu, sekarang kosong kan? Jantungku terasa diremas. Mereka mengincar apartemen itu. Apartemen itu adalah satu-satunya peninggalan orang tuaku. Meskipun tidak besar, lokasinya bagus. Harga pasarnya sekarang tidak kurang dari 4,5 miliar rupiah. Aku tidak berani menyewakannya, jadi kubiarkan kosong. Apartemen itu tidak ada hubungannya dengan kalian, kataku dingin. Jangan mimpi, dengarkan dulu. Ibu mertuaku cepat-cepat berkata, kami tidak akan meminta apartemenmu, hanya minta dialihkan namanya sementara ke Adit untuk dijaminkan pinjam uang. Begitu utangnya lunas, akan langsung dibalik nama lagi ke namamu. Tidak bisakah? Kalian pikir saya akan percaya? Aku tak percaya dengan telingaku. Dialihkan ke nama Adit? Nanti kalau dia tidak mau mengembalikan atau malah menjualnya, saya mau menagih ke siapa? Tidak mungkin. Tidak akan begitu. Ayah mertuaku cepat-cepat berkata, kami akan buat surat perjanjian, dijamin akan dikembalikan. Adit juga akan menulisnya. Kalau dia tidak mengembalikan, kami yang akan patahkan kakinya. Adit juga mengangguk di sampingnya. Kakak ipar, saya jamin, hanya sementara dialihkan namanya, begitu dapat pinjaman untuk bayar utang, akan langsung dibalik nama lagi. Tidak akan saya pegang lebih dari sehari, sungguh. Aku menatap mereka dan tertawa sinis dalam hati. Kalau percaya omongan seperti ini, babi pun bisa memanjat pohon. Kalau apartemen itu sudah atas nama Adit, sama saja seperti melempar daging ke anjing, tidak akan mungkin kembali. Tidak mungkin, kataku tegas. Apartemen itu satu-satunya peninggalan orang tuaku. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Lupakan saja. Sinta, kau tidak tahu diri. Ibu mertuaku tidak tahan lagi. Berteriak. Senyum di wajahnya berubah menjadi seringai. Apartemen tua begitu apa pentingnya? Dibandingkan dengan nyawa adikmu, mana yang lebih penting? Kau hanya akan diam saja melihat Adit mati dipukuli, kan? Dia mati atau hidup, tidak ada hubungannya dengan saya. Aku menatapnya. Dia kecanduan judi sampai jadi begini. Mau menyalahkan siapa? Dasar perempuan tidak punya hati. Ibu mertuaku gemetar karena marah. Keluarga kami benar-benar sial, 8 turunan telah menerima perempuan pembawa sial sepertimu sebagai menantu. Bicara yang sopan. Rina tidak tahan lagi, maju ke depan menghalangiku. Itu apartemen peninggalan orang tua Sinta. Apa hubungannya dengan kalian? Apa hak kalian mau merebutnya? Ini urusan keluarga kami, orang luar jangan ikut campur. Ayah mertuaku menunjuk wajah Rina dan berteriak, ini temanku, kau tidak punya hak bicara seperti itu. Aku menarik Rina. Ayo kita pergi, tidak perlu bicara dengan orang seperti ini. Selesai bicara, aku menarik Rina berjalan. Kedua mertuaku dan Adit terus memaki di belakang. Orang-orang di sekitar mulai berkerumun. Berhenti di sana. Ibu mertuaku berlari dan memegang kakiku. Hari ini kalau kau tidak setuju, aku tidak akan melepaskanmu. Dipegang seperti itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Marah sekaligus panik. Aku menelepon polisi lagi.
Polisi datang dengan cepat. Melihat pemandangan ini, mereka mengerutkan kening dan menarik ibu mertuaku. Kalian lagi? Bukankah sudah dibilang jangan membuat keributan? Salah seorang polisi mengenaliku. Aku menceritakan semuanya kepada polisi. Mengatakan mereka ingin aku mengalihkan nama apartemen pranikahku ke nama adik iparku untuk dijaminkan membayar utang judi. Ketika aku menolak, mereka membuat keributan. Polisi mendengarkan dan memasang wajah sulit, lalu berkata kepada kedua mertuaku, "Pak, Bu, aset pranikah orang lain itu haknya untuk mengelola sendiri, tidak bisa dipaksa. Dan anak bapak kecanduan judi, seharusnya dicarikan cara agar dia berhenti, bukan memaksa menantu menjual rumah untuk membayarnya. Kalau masih membuat keributan seperti ini, kami tidak akan tinggal diam." Mendengar kata-kata polisi, wajah kedua mertuaku pucat pasi. Mereka tidak berani membuat keributan lagi. Polisi memperingatkan beberapa kali lagi, lalu menyuruh mereka membawa Adit pulang dan tidak membuat malu lagi. Kedua mertuaku menatapku tajam sekilas, lalu dengan terpaksa menarik Adit pergi. Melihat punggung mereka, aku menghela napas lega dan berterima kasih kepada polisi. "Lain kali kalau ada masalah seperti ini, segera lapor," kata polisi. "Jangan berurusan dengan orang seperti itu." Dalam perjalanan ke restoran syabu-syabu, Rina masih kesal. Keluarga itu benar-benar gila. Apartemen peninggalan orang tuamu juga mau diincar. Benar-benar bukan manusia. Aku juga tidak menyangka mereka akan sejauh ini. Aku menghela napas. Dulu kupikir mereka hanya pilih kasih dan egois, tapi tidak kusangka akan setidak tahu malu ini. Makanya, semakin harus dijauhi, kata Rina. "Cepatlah bercerai dan selesaikan masalahnya, biar bisa tidur nyenyak." "Iya." Aku mengangguk. Begitu masalah ini sedikit mereda, aku akan segera mengurus perceraian. Harus diselesaikan secepatnya. Saat makan syabu-syabu, aku tidak nafsu makan. Pikiranku masih dipenuhi wajah tidak tahu malu kedua mertuaku, dan niat mereka mengincar apartemenku. Aku sadar seketika, mengalah dan memahami orang seperti itu tidak ada gunanya, hanya akan membuat mereka semakin menjadi-jadi. Aku harus lebih kuat untuk melindungi diriku dan apa yang menjadi milikku. Selesai makan dan pulang ke rumah, aku menelepon teman seangkatan yang bekerja sebagai pengacara. Aku menceritakan situasiku dan berkonsultasi tentang perceraian dan pembagian harta. Temanku mendengarkan penjelasanku dan berkata, "Apartemen pranikahmu adalah aset pribadi, mereka tidak punya hak untuk membaginya. Rumah yang dibeli setelah menikah. Jika kamu punya bukti transfer uang muka dan cicilan, pengadilan akan membaginya sesuai proporsi investasi. Kamu pasti akan dapat bagian mayoritas. Dan soal mereka memfitnahmu, jika ada bukti, bisa menuntut permintaan maaf atau ganti rugi moral." Setelah menutup telepon dari temanku, aku merasa jauh lebih tenang. Bukti yang harus disiapkan hampir lengkap. Bukti transfer uang muka rumah, bukti pembayaran cicilan bulanan, dan rekaman suara saat kedua mertuaku dan Budi memaksaku cerai serta menyebar fitnah. Semua itu sudah kusimpan di cloud dan USB, masing-masing satu salinan. Beberapa hari berikutnya, aku bekerja dengan tenang. Proyek berjalan lancar dan mendapat respon baik dari klien. Atasan menatapku dengan tatapan kagum, rekan-rekan kerja melihatku tampak lebih baik, mengatakan aku terlihat lebih hidup, seperti orang yang berbeda. Rabu malam, saat aku sedang memeriksa dokumen di rumah, telepon berdering dari teman pengacaraku. "Sinta, pihak Budi sudah menghubungiku," katanya. "Mereka juga sudah menyewa pengacara. Katanya ingin bertemu denganmu sebelum sidang untuk membicarakan perceraian." Aku tertegun sejenak. Dia sewa pengacara? Mau bicara apa lagi? "Soal pembagian harta?" "Tentu saja," kata temanku. "Pihak sana mengklaim rumah itu miliknya dan akan memberimu sedikit kompensasi, tapi tidak banyak, hanya beberapa ratus juta. Dan mereka mengklaim selama bertahun-tahun kau telah menyusahkannya, membuatnya kehilangan muka di depan kerabat, jadi kau harus membayar ganti rugi moral padanya." Aku tak percaya dengan telingaku. Marah hingga tanganku gemetar. "Apa? Aku harus bayar ganti rugi moral padanya? Dia waras tidak? Mungkin suruhan orang tuanya." Temanku menghela napas. Pengacara pihak sana juga kelihatannya kurang profesional. Bicaranya aneh. "Sinta, jangan marah dulu. Ini klaim yang tidak masuk akal, pengadilan tidak akan menerimanya. Aku hanya memberitahumu agar kau siap." "Aku mengerti."
Aku menarik napas dalam-dalam. Terima kasih, ya. Bilang saja pada mereka, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Sampai jumpa di pengadilan. Beres, aku yang urus, kata temanku. Tenang saja, ada aku, tidak akan kubiarkan kau dirugikan. Setelah menutup telepon, aku masih kesal. Budi, si pengecut itu, tidak punya kemampuan apa-apa. Hidup menumpang padaku selama 3 tahun. Sekarang begitu sedikit membaik malah mengkhianatiku. Dan sekarang masih mau menuntut ganti rugi moral dariku. Bagaimana bisa dia mengatakannya? Ini pasti ide kedua mertuaku. Mereka tidak berhasil mendepaku dengan tangan kosong, dan tidak berhasil mengincar apartemen pranikahku, jadi sekarang mau mencari-cari alasan untuk mendapatkan uang dariku. Benar-benar tidak tahu malu. Siang harinya, aku pergi ke kantor pengacara temanku. Ia sudah menyiapkan gugatan untukku, menuliskan tuntutan pembagian harta dan alasannya dengan jelas. Aku membacanya dengan teliti, dan setelah merasa tidak ada masalah, aku menandatanganinya. Temanku berkata, tenang saja, minggu depan akan diajukan, pengadilan akan memberitahukan ke pihak sana. Sidang pertama mungkin sekitar sebulan lagi. Terima kasih, ya, kawan, kataku tulus. Kalau bukan karena kau, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Siangnya kembali ke kantor. Baru saja duduk, ada telepon dari resepsionis, mengatakan Budi menunggu di bawah dan ingin bertemu. Aku mengerutkan kening. Dia datang ke kantor? Belum cukup malu? Bilang saja padanya untuk pulang. Saya tidak punya waktu, kataku. Katanya ada urusan sangat penting, harus bertemu. Kalau tidak, dia akan terus menunggu, kata resepsionis dengan nada sulit. Aku menghela napas. Sepertinya tidak bisa dihindari. Baiklah. Saya akan turun sekarang. Aku mengenakan blazer dan turun ke bawah. Budi berdiri di depan pintu masuk gedung, mengenakan setelan yang tidak pas di badan, rambutnya berantakan, tampak jauh lebih kuyu. Melihatku, matanya berbinar, ia segera mendekat. Sinta, ia menggosok-gosokkan tangannya, tampak cemas. Akhirnya kau turun juga. Ada urusan apa? Cepat katakan. Saya harus bekerja. Kataku dingin. Aku ingin bicara denganmu sebentar. Soal kita. Soal cerai. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kataku. Saya sudah menyewa pengacara. Ada apapun, biar pengacaramu yang bicara dengan pengacaraku. Jangan begitu, Sinta. Ia cepat-cepat berkata. Kita kan pernah jadi suami istri. Apa perlu sampai ke pengadilan? Tidak bisakah kita berpisah baik-baik? Berpisah baik-baik? Aku tertawa. Menuntut ganti rugi moral dariku itu yang kau sebut berpisah baik-baik? Mas Budi, jangan bercanda. Wajahnya memerah. Ia menunduk dan berkata, Itu bukan ideku. Ibuku yang menyuruh. Katanya kau telah menghancurkan hidupku, membuatku kehilangan muka di depan kerabat, jadi harus menuntut kompensasi. Apapun yang ibumu suruh kau lakukan, aku menatapnya. Kau tidak punya pendirian sendiri? Mas Budi, bisakah kau lebih dewasa sedikit? Ia membuka mulut, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Biar ku perjelas, aku menatapnya dan berkata dengan tegas. Soal ganti rugi moral, itu tidak mungkin. Rumah yang dibeli setelah menikah dibagi sesuai hukum. Hal lain tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Rumah itu. Ia mengangkat wajahnya. Tidak bisakah kau berikan padaku? Aku kan baru jadi PNS. Di kantor, kalau tidak punya rumah kan malu. Kalau kau butuh uang, nanti akan kucicil. Dicicil? Aku tertawa sinis. Gajimu berapa sebulan? Setelah dikurangi cicilan dan biaya pribadi, akan tersisa berapa untukku? 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun? Mas Budi, jangan naif. Tapi aku benar-benar butuh rumah itu, suaranya memelas. Sinta, atas nama kita pernah menjadi suami istri selama 3 tahun, tidak bisakah kau mengalah? Aku sudah mengalah selama 3 tahun, aku menatapnya. Cukup. Kalian yang mengkhianatiku duluan. Jangan harap aku akan melunak lagi. Kau sekejam ini? Matanya memerah. Setelah berpisah denganku, apa kau yakin bisa hidup lebih baik? Setidaknya lebih baik daripada bersamamu. Kataku tegas. Aku masih banyak pekerjaan, tidak punya waktu untuk meladenimu. Pulanglah.
Selesai bicara, aku berbalik hendak naik ke atas. Sinta. Ia memanggilku, suaranya bercampur amarah. Jangan menyesal. Ya. Ku peringatkan, sekarang aku ini PNS. Kesempatan masih banyak. Jangan pikir setelah berpisah denganku kau bisa menemukan yang lebih baik. Aku berhenti berjalan dan menoleh padanya. Dalam hati aku hanya merasa lucu. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Kataku. Semoga sukses di masa depan. Selesai bicara, aku masuk ke gedung tanpa menoleh ke belakang. Selesai makan malam di restoran Jepang, aku melihat kedua mertuaku dan Adit berdiri dari kejauhan. Sepertinya mereka menunggu kami. Jantungku terasa mencelos. Bagaimana mereka tahu aku di sini? Rina melihat mereka dan memegang tanganku. Jangan pedulikan, jalan saja. Tetapi kedua mertuaku melihat kami dan segera mendekat. Ibu mertuaku memegang lenganku. Sinta, ada yang mau kami bicarakan. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan kalian. Aku menyentakkan tangannya. Ayah mertuaku berkata dengan wajah serius, Sinta, kami sudah dengar semua dari Budi. Kau bilang tidak mau berpisah baik-baik, mau membawa masalah ini ke pengadilan. Kau sekejam itu, mau membuat keluarga kami malu? Rasa malu itu kalian yang ciptakan sendiri, kan? Kataku dingin. Yang memaksa saya cerai duluan adalah kalian. Yang menyebar fitnah adalah kalian. Dan sekarang menuntut ganti rugi moral dariku juga kalian. Apa kalian tidak pernah memikirkan perbuatan kalian sendiri? Itu karena kami marah, kata ibu mertuaku. Kalau kau mencabut gugatan dan setuju berpisah baik-baik, kami tidak akan menuntut ganti rugi moral. Rumah juga. Akan kami bagi sedikit uang untukmu. Bagi sedikit uang? Aku tertawa. Mau bagi berapa? 200 juta? Atau 500 juta? Kau tidak tahu diri. Ayah mertuaku marah. Kami mau memberimu sedikit uang saja sudah untung. Rumah itu seharusnya menjadi milik keluarga kami. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan kalian. Aku menarik Rina. Ayo kita pergi. Berhenti di sana. Ibu mertuaku berteriak. Kalau kau tidak mencabut gugatan, kami akan membuat keributan di kantormu setiap hari. Biar semua rekan kerjamu tahu kau itu orang seperti apa. Dan kami akan membuatmu tidak bisa bekerja di sini lagi. Mereka benar-benar hanya bisa melakukan ini. Silakan saja. Aku menatapnya. Saya sudah memberitahu atasan saya semuanya, dan juga sudah melapor polisi. Kalau kalian berani datang membuat keributan di kantor, saya juga tidak akan tinggal diam. Selesai bicara, aku menarik Rina berjalan. Kedua mertuaku terus memaki di belakang, tetapi tidak berani mengikuti. Keesokan paginya, saat hendak berangkat kerja, hatiku sedikit cemas. Kata-kata mertuaku semalam masih terngiang-ngiang. Takut mereka benar-benar melakukan apa yang mereka katakan. Begitu masuk ke kantor, aku meminta resepsionis jika mertuaku datang, segera meneleponku atau menghubungi keamanan. Siang harinya, saat aku dan rekan kerja sedang memanaskan makan siang di pantry, resepsionis menelepon. Bu Sinta. Gawat. Mertua ibu datang. Sekarang sedang mencari ibu di lobi, tidak mau mendengarkan siapapun, jantungku terasa mencelos. Yang ditakutkan akhirnya terjadi, mereka benar-benar berani datang. Turun dari lift, aku melihat kerumunan di lobi dari kejauhan. Kedua mertuaku duduk di lantai, meratap. Banyak karyawan yang menonton. Ibu mertuaku menepuk-nepuk pahanya dan menangis terseduh-seduh. Semuanya. Lihat ini. Lihat menantu tidak tahu diuntung ini. Anak yang sudah kami besarkan susah payah. Sekarang perempuan ini sudah merasa hebat. Cari uang sedikit. Mau mendepaknya. Memaksa anak kami cerai. Mana ada hukum seperti ini di dunia? Ayah mertuaku ikut menimpali di sampingnya. Betul. Anak kami, Budi, apa salahnya? Demi dia berusaha keras ujian selama 3 tahun agar dapat kerjaan stabil. Sekarang begitu membaik, perempuan ini malah berubah hati. Perempuan tidak tahu berterima kasih seperti ini harus disambar petir. Karyawan di sekitar berbisik-bisik dan menatapku. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto. Aku marah hingga tubuhku gemetar. Mereka sampai berani membuat keributan di kantorku, benar-benar tidak tahu malu. Kalian bicara sembarangan apa di sini? Aku segera berjalan mendekat dan berteriak keras. Melihatku,
Kedua mertuaku berhenti menangis, bangkit berdiri dan hendak mendekatiku. Sinta, akhirnya kau keluar juga. Ayo pulang dengan kami, jangan membuat malu di sini. Siapa yang sebenarnya membuat malu? Aku menyentakkan tangannya. Kalian datang ke kantorku, membuat keributan. Apa hak kalian mengatakan aku membuat malu? Kami tidak punya pilihan. Ayah mertuaku menghela napas. Kau tidak mau bicara baik-baik dengan kami? Jadi terpaksa kami datang ke sini? Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan kalian. Aku menatap mereka. Kalau mau bicara, biar pengacaramu yang bicara dengan pengacaraku. Sekarang pulanglah. Kalau tidak, saya panggil keamanan. Panggil saja. Kau pikir kami takut? Ibu mertuaku membusungkan dada. Hari ini kalau kau tidak pulang dengan kami dan tidak mencabut gugatan, kami tidak akan pergi. Kami akan membuat keributan di sini biar semua orang tahu kau itu orang seperti apa, dan kami akan membuatmu tidak bisa bekerja di sini. Saat kedua mertuaku sedang berdebat, Rina berlari dengan terengah-engah. Sinta, aku datang. Ia melihat pemandangan di depannya dan langsung mengerti situasinya. Ia berlari ke depan, menunjuk wajah kedua mertuaku dan berkata, orang tua ini membuat keributan lagi, yang di rumah sakit kemarin belum cukup, sekarang sampai ke kantor Sinta. Mau mati? Ya? Orang luar jangan ikut campur. Maki ibu mertuaku. Mau ikut campur? Memangnya kenapa? Rina tidak mau kalah. Sinta itu temanku. Aku tidak akan membiarkan kalian mengganggunya. Cepat pulang sekarang. Kalau tidak aku juga tidak akan tinggal diam. Petugas keamanan tidak ragu-ragu, memegang kedua mertuaku dan menyeret mereka keluar. Kedua mertuaku meronta dan memaki dengan kata-kata kasar. Sinta, kau lihat saja. Masalah ini belum selesai, teriak ibu mertuaku saat diseret keluar. Kerumunan di lobi perlahan bubar, tetapi banyak yang menatapku dengan tatapan aneh. Aku berpikir, gawat, pasti akan ada gosip. Siang harinya, atasan memanggilku ke ruangannya. Wajahnya tampak sedikit serius. Bu Sinta, soal yang terjadi di lobi tadi, saya sudah dengar semua. Sebenarnya ada apa? Coba ceritakan. Aku ragu sejenak, lalu menceritakan semuanya. Atasan mendengarkan dan menghela napas. Keluargamu ada masalah seperti ini? Kenapa tidak bilang dari awal? Saya tidak ingin masalah pribadi mengganggu pekerjaan, Pak. Maaf sudah membuat nama baik perusahaan tercoreng. Bukan salahmu. Atasan melambaikan tangan. Masalah seperti ini tidak ada yang mau terjadi. Jangan khawatir. Perusahaan ada di pihakmu. Saya sudah perintahkan bagian umum, selanjutnya orang luar tidak boleh masuk ke lobi, dan keamanan akan meningkatkan patroli. Soal hari ini, saya akan jelaskan di rapat divisi agar tidak ada gosip. Mendengar kata-kata atasan, aku merasa sangat terharu. Terima kasih, Pak. Menjelang sore, aku mendapat pesan dari teman pengacaraku. Katanya pengadilan sudah menerima gugatan, dan sidang pertama akan digelar pertengahan bulan depan. Akhirnya, akan disidangkan. Aku merasa gugup sekaligus bersemangat. Aku harus fokus bekerja, menjalani hidup dengan baik, dan menunggu hari persidangan. Aku akan menuntut kembali apa yang menjadi hakku dan terbebas dari mereka sepenuhnya. Aku percaya. Keadilan meskipun datang terlambat, tidak akan pernah absen. Apa yang mereka utangkan padaku, suatu hari nanti harus mereka bayar satu persatu. Setelah kedua mertuaku membuat keributan di kantor, meskipun atasan sudah membantu menjelaskan, di belakang masih banyak yang bergosip. Aku tahu mulut orang lain tidak bisa dilarang, menjelaskan pun tidak ada gunanya. Hanya bisa dibuktikan dengan tindakan. Saat itu, aku mencurahkan seluruh energiku untuk pekerjaan. Proyek berjalan sangat lancar dan mendapat banyak pujian dari klien. Tatapan rekan-rekan kerja perlahan berubah, dari rasa penasaran dan ingin tahu di awal, menjadi rasa hormat dan kagum. Jumat siang, saat aku sedang merapikan dokumen, resepsionis menelepon lagi. Bu Sinta, mertua ibu datang lagi. Kali ini bersama suaminya, katanya mau membuat perhitungan dengan ibu di lobi. Aku mengerutkan kening. Mereka benar-benar tidak menyerah. Kali ini membawa Budi. Mungkin mau main drama minta belas kasihan atau mau membuat keributan bersama. Aku menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan alat perekam suara dari laci. Ini yang sudah kusiapkan sebelumnya. Di dalamnya ada suara kedua mertuaku yang memaksaku cerai.
menyebar fitnah, dan suara Budi yang membela ibunya. Sebelumnya aku masih menjaga muka mereka, jadi tidak mengeluarkannya. Tapi sekarang, sudah tidak perlu lagi. Melihatku turun, ibu mertuaku langsung berlari dan berteriak di depan wajahku. "Sinta, dasar perempuan rendahan. Berani-beraninya kau menyuruh keamanan mengusir kami? Kau sudah gila. Ini perusahaanku. Kalian datang membuat keributan, keamanan tentu saja harus mengusir kalian." "Itu wajar," kataku dingin. "Ada apapun, kita bicara di luar. Jangan mengganggu pekerjaan orang lain di sini." "Bicara di luar? Aku mau bicara di sini." Suara ibu mertuaku meninggi. "Semuanya, lihat ini, perempuan tidak tahu diuntung ini. Anak kami baru jadi PNS, dia sudah mau minta cerai, masih mau merebut harta keluarga kami. Uang yang dia hasilkan setiap bulan itu dipakai untuk memelihara laki-laki lain." Kata-kata itu sangat kejam. Aku marah hingga tanganku gemetar. "Anda bicara sembarangan apa?" Aku mengangkat alat perekam suara dan menekan tombol putar. Suara melengking ibu mertuaku terdengar dari alat perekam. "Sinta, orang yang harus pontang-panting mencari klien, bertemu dengan berbagai macam orang sepertimu, bagaimana bisa pantas dengan jabatan anakku sekarang? Kami sudah berdiskusi, kalian berdua lebih baik bercerai." Disusul suara ayah mertuaku. "Di hari yang baik ini, saat anakku Budi menjadi PNS, ada satu hal penting yang ingin kusampaikan. Sinta, aku tahu selama 3 tahun menikah dengan Budi, kamu sudah banyak berkorban. Tapi sekarang, situasinya sudah berubah. Budi sekarang adalah orang yang terpandang di masyarakat. Statusnya denganmu sudah terlalu jauh berbeda." Dan suara Budi pun terdengar. "Sinta, jangan marah dulu. Ayah dan ibu bicara seperti itu karena mereka peduli padaku. Lihat, status Mas sekarang sudah berubah. Rekan-rekan kerja Mas orang-orang besar semua. Pekerjaanmu, sejujurnya, agak memalukan." Saat rekaman diputar satu persatu, lobi menjadi hening. Semua orang terkejut. Wajah kedua mertuaku pucat pasi. Budi tampak seperti ingin menelan bumi. "Semuanya sudah dengar, kan?" Aku mematikan alat perekam dan menatap kedua mertuaku, yang memaksa saya cerai duluan dan mengatakan saya tidak pantas untuk anak mereka adalah mereka sendiri. Sekarang datang ke kantorku, menyebar fitnah mengatakan saya memelihara laki-laki lain. "Semuanya, sebenarnya siapa yang tidak tahu diuntung dan siapa yang tidak tahu malu?" Bisik-bisik terdengar dari kerumunan. "Oh, jadi begitu ceritanya. Kukira perempuan ini yang tidak baik, mertuanya keterlaluan sekali. Anaknya baru jadi PNS sudah memaksa menantunya cerai. Suaminya juga menyedihkan, bisa-bisanya membela orang tuanya." Kedua mertuaku malu hingga tidak tahu harus berbuat apa. Mereka menarik Budi hendak pergi. "Berhenti di sana." Aku memanggil mereka. "Mulai sekarang, jangan datang membuat keributan di kantorku lagi. Kalau tidak, saya akan kirim rekaman ini ke atasan anak kalian, biar dia tahu orang tua seperti apa kalian, dan suami seperti apa anak kalian." Budi membeku, berhenti berjalan. Yang paling ia takuti adalah reputasinya di tempat kerja. Kata-kataku tepat menusuk jantungnya. "Berani kau?" Ibu mertuaku marah hingga berteriak. "Berani atau tidak, kita lihat saja nanti." Aku menatapnya. Jangan membuatku marah lagi. Kedua mertuaku tidak berani berkata apa-apa lagi, menarik Budi pergi seperti tikus. Kerumunan menatapku dengan tatapan simpati dan dukungan. Beberapa rekan kerja mendekat untuk menenangkanku, mengatakan jangan pedulikan orang seperti itu. Kembali ke kantor, aku merasa jauh lebih lega. Meskipun sudah benar-benar pecah hubungan dengan mereka, setidaknya aku sudah membuktikan diriku tidak bersalah dan membuat rekan-rekan kerja tahu yang sebenarnya. Aku tahu kedua mertuaku, dan Budi tidak akan menyerah begitu saja, tetapi aku tidak takut lagi. Aku punya bukti, pekerjaan, teman, dan dukungan hukum, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Seminggu sebelum sidang, aku mendapat telepon dari teman pengacaraku. Katanya pengacara Budi menghubunginya, ingin bertemu sebelum sidang untuk membicarakan syarat cerai dan melihat apakah bisa mediasi. Aku sedikit heran. Mereka sudah membuat keributan sedemikian rupa, sekarang tiba-tiba minta mediasi, apa mereka sadar tidak akan menang? Jadi mau mencari cara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin? Boleh. Jawabku. Waktu dan tempat?
Kau yang tentukan. Siang keesokan harinya, aku tiba di kantor pengacara sesuai jadwal. Budi dan pengacaranya sudah datang. Anehnya, kedua mertuaku juga ikut. Semua sudah lengkap, kalau begitu kita mulai saja, kata teman pengacaraku. Posisi Bu Sinta adalah, rumah yang dibeli setelah menikah dibagi sesuai proporsi investasi. Uang muka dan cicilan yang telah ia bayar ada bukti transfernya. Ia seharusnya mendapatkan bagian mayoritas. Aset lain dibagi dua, dan ia tidak akan membayar ganti rugi moral. Pengacara Budi membetulkan kacamatanya dan berkata, posisi klien saya adalah, rumah bisa diberikan pada Bu Sinta, tetapi harus memberikan kompensasi sebesar 7 miliar rupiah pada Pak Budi. Bagaimanapun juga, rumah ini diajukan atas nama Pak Budi. Tanpa dia, tidak mungkin bisa membeli rumah ini. 7 miliar? Lebih baik merampok saja. Aku tak bisa menahan tawa. Uang muka sebagian besar saya yang bayar, cicilan juga saya yang bayar. Dia hanya membayar beberapa ratus juta. Apa haknya menuntut 7 miliar? Paling banyak 2 miliar. Lebih dari itu, tidak bisa sepeser pun. 2 miliar? Kau kira mengemis? Ibu mertuaku langsung berteriak. Rumah itu sekarang harganya berapa? Tanpa budi kami, apa kau bisa tinggal di rumah sebagus itu? 7 miliar itu masih kurang. Paling banyak 3 miliar, kataku. Itu batas akhir saya. Kalau tidak setuju, kita bertemu di pengadilan. 3 miliar tidak bisa. Paling tidak 5 miliar. Ayah mertuaku bersikeras. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku bangkit berdiri. Sampai jumpa di pengadilan. Sinta, jangan begitu. Budi mengangkat wajahnya menatapku. Kita kan pernah jadi suami istri. Apa perlu sampai seperti ini? Kita ambil jalan tengah saja. 5 miliar ya? Nanti akan kucicil. Mas Budi. Sadarlah. Aku menatapnya. Ini bukan soal uang. Ini soal prinsip. Aku sudah cukup banyak berkorban. Kalian yang tidak menghargainya, kau hanya ingin membuat keluarga kami hancur, kan? Ibu mertuaku mengeluarkan selembar foto dari tasnya dan melemparkannya ke meja. Lihat ini, kau sudah lama selingkuh dengan laki-laki lain, masih punya muka menawar dengan kami? Kau itu hanya pelacur. Aku mengambil foto itu dan tak bisa menahan tawa sinis. Di foto itu aku dan seorang rekan kerja laki-laki di kantor, berfoto saat pesta perayaan kesuksesan proyek. Itu hanya foto biasa antara rekan kerja, tetapi mereka sengaja memotongnya dengan niat buruk dan menambahkan tulisan-tulisan vulgar. Ini bukti yang kalian maksud? Aku menatap mereka. Ini rekan kerjaku. Kami hanya berfoto saat pesta. Kalian benar-benar rendahan? Mana kami tahu kalian rekan kerja? Kurasa dia selingkuhanmu, kata ibu mertuaku. Cukup. Aku menggebrak meja. Kalian keterlaluan. Menggunakan foto palsu seperti ini untuk memfitnahku. Apa kalian tidak punya nurani? Kami hanya bicara fakta, kata ayah mertuaku. Fakta? Kurasa kalian hanya bicara kebohongan. Aku mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman suara Adit. Suara Adit terdengar dari ponsel. Bu, foto ini aku ambil dari Facebook Sinta. Aku edit sedikit pakai Photoshop, dijamin tidak ada yang tahu. Nanti bilang saja dia selingkuh, kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Disusul suara ibu mertuaku. Anakku pintar sekali. Lakukan seperti itu. Kita harus menepaknya dengan tangan kosong. Rekaman ini diam-diam kurekam saat mendengar dari tetangga bahwa Adit berjudi lagi. Tidak kusangka akan berguna hari ini. Kedua mertuaku dan Budi mendengar rekaman itu dan wajah mereka langsung pucat. Pengacara Budi juga terpaku, mungkin tidak menyangka mereka akan sejauh ini. Sekarang, bagaimana? Aku menatap mereka. Memalsukan bukti dan mencemarkan nama baik. Apa kalian siap bertanggung jawab secara hukum? Tangan ibu mertuaku gemetar, tidak bisa bicara, ayah mertuaku menunduk, tidak berani menatapku. Pengacara Budi bangkit berdiri dan berkata kepada Budi, Pak Budi, tindakan kalian ini terlalu gegabah. Ini akan membuat posisi kita sangat lemah. Saya sarankan terima saja syarat dari Bu Sinta. Budi ragu sejenak, melirik orang tuanya, lalu menatapku, akhirnya ia mengangguk. Baiklah, 3 miliar. Ibu mertuaku hendak mengatakan sesuatu, tetapi ayah mertuaku menahannya.
Ayah mertuaku menghela napas dan berkata, "Sudah, begitu saja. Kita kalah." Akhirnya, masalah selesai. Aku menghela napas lega dalam hati. Teman pengacaraku segera menulis surat perjanjian cerai. Aku dan Budi menandatanganinya. Sesuai perjanjian, rumah menjadi milikku, dan aku harus memberikan kompensasi 3 miliar rupiah kepada Budi, aset lain menjadi milik masing-masing. Keluar dari kantor pengacara, sinar matahari di luar terasa terik, aku menoleh ke belakang sekilas. Kedua mertuaku dan Budi masih berdiri di depan pintu, menatapku dengan tatapan yang rumit. Aku tidak berhenti lagi, berbalik dan berjalan pergi. Mulai detik ini, aku dan mereka tidak ada hubungan apa-apa lagi. Proses perceraian berjalan lancar. Setelah akta cerai terbit dan melihat namanya hilang dari dokumenku, hatiku tidak merasa sedih, malah merasa lega. Rina sengaja mengadakan pesta untuk merayakan kebebasanku. Kehidupan setelah bercerai tenang dan penuh. Di kantor, proyek selesai dengan gemilang. Aku tidak hanya mendapat bonus besar, tetapi juga dipromosikan menjadi direktur. Gaji naik menjadi 250 juta rupiah per bulan. Uang bonus kugunakan untuk membeli mobil baru dan merenovasi apartemen peninggalan orang tuaku, lalu pindah ke sana. Kadang-kadang aku mendengar kabar tentang keluarga Budi dari tetangga lama, katanya. Setelah Budi mendapat uang 3 miliar, tak lama kemudian kedua mertuaku menggunakan uang itu untuk membayar utang judi Adit. Adit bukan hanya tidak berhenti, malah semakin parah. Utangnya terus bertambah. Di rumah setiap hari ada telepon penagih utang. Tidak ada ketenangan. Gaji Budi tidak cukup untuk pengeluaran dan harus membayar cicilan rumah. Hidupnya sangat sulit. Dulu semua pengeluaran di rumah aku yang urus, dia tidak pernah pusing. Sekarang tidak ada yang mengurusinya lagi, bahkan bayar listrik dan air pun tidak bisa, sering diputus. Kedua mertuaku juga tidak tinggal diam, setiap hari bertengkar di rumah, saling menyalahkan karena salah mendidik anak. Dan kadang-kadang memakiku, mengatakan semua ini karena aku yang membuat keluarga mereka hancur. Suatu kali, aku berbelanja di supermarket dan kebetulan bertemu dengan seorang ibu tetangga lama. Ibu itu memegang tanganku dan menghela napas. "Sinta, kau tidak tahu. Keluarga Budi sekarang sangat menyedihkan. Budi juga kena dampaknya di kantor. Karena masalah di rumah, dia jadi tidak fokus kerja, sering dimarahi atasan. Soal promosi jangan harap, tidak tahu kapan akan dipecat." "Oh ya?" Aku sedikit terkejut. Budi begitu mementingkan pekerjaannya, kenapa bisa jadi begini? "Iya," kata ibu itu. "Orang tuanya setiap hari datang membuat keributan di kantornya, bilang dia anak tidak tahu diuntung, tidak memberi mereka uang, dan menyebar fitnah kalau kalian cerai karena dia. Orang-orang di kantornya tahu semua. Digosipin di belakang sampai hampir tidak bisa bekerja lagi." Aku tidak berkata apa-apa. Hatiku tidak tenang, tetapi kupikir itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Ibu itu menurunkan suaranya. "Keluarga itu sekarang hampir tidak punya apa-apa untuk dimakan. Setiap hari makan mie instan. Mertuamu bilang ke orang-orang di sekitar, mereka menyesal bercerai denganmu. Katanya kalau tahu sekarang kau bisa menghasilkan uang sebanyak ini, punya harta sebanyak ini, apapun yang terjadi mereka tidak akan melepaskanmu." Aku tertawa dan tidak berkata apa-apa. Menyesal sekarang, apa gunanya, sudah terlambat. Saat mereka memaksaku cerai, mereka pasti tidak berpikir akan ada hari ini. Keluar dari supermarket, aku merasa campur aduk. Manusia memang tidak boleh terlalu serakah, tidak boleh terlalu egois. Saat berpikir sedang di atas angin, sebenarnya mungkin sedang kehilangan sesuatu yang lebih besar. Tak lama setelah itu, aku mendengar kabar bahwa Adit karena utang judinya yang terlalu besar, dipukuli orang hingga kakinya patah dan ditangkap polisi, masuk penjara. Kedua mertuaku tidak tahan menanggung kesedihan, jatuh sakit dan masuk rumah sakit. Budi harus bekerja, mengurus orang tua, dan membayar cicilan rumah sendirian, gajinya pasti tidak cukup. Ia mencoba meminjam uang dari kerabat dan teman, tetapi karena perbuatan keluarganya di masa lalu, tidak ada yang mau meminjamkan. Suatu kali, aku menjenguk rekan kerja yang sakit di rumah sakit dan kebetulan bertemu Budi di koridor. Ia mengenakan pakaian lama yang warnanya sudah pudar, rambutnya berantakan, matanya cekung, tampak sangat kuyu. Kesan aku saat baru diangkat menjadi PNS sudah lenyap sama sekali. Melihatku,
Ia tertegun sejenak, menghindari tatapanku, tampak sangat canggung. Kau juga ke rumah sakit? Tanyanya pelan. Iya, menjenguk rekan kerja, jawabku. Kami terdiam beberapa detik, suasana canggung. Orang tuaku sakit parah, ia ragu sejenak, lalu berkata. Aku benar-benar tidak punya pilihan lagi. Bisakah kau meminjamkan uang padaku? Aku menatapnya, hatiku bingung. Bagaimanapun juga, kami pernah menjadi suami istri. Melihatnya seperti ini, aku merasa tidak tega. Tetapi aku juga tahu, aku tidak boleh melunak lagi. Kalau tidak, aku akan mengulangi kesalahan yang sama. Maaf, tidak bisa, kataku. Uangku sudah ada rencana penggunaannya masing-masing, dan kita sekarang tidak ada hubungan apa-apa lagi. Wajah Budi langsung pucat. Ia menunduk. Aku mengerti. Aku bertanya hal yang bodoh. Ia berbalik hendak pergi, tetapi berhenti lagi, menatapku dan berkata, Sinta, aku benar-benar menyesal. Waktu itu, aku salah. Aku minta maaf padamu. Kalau bisa kembali, aku tidak akan mendengarkan kata-kata orang tuaku. Tidak ada kata kalau, aku menatapnya. Mas Budi, urus orang tuamu dengan baik. Selanjutnya, hiduplah dengan baik. Selesai bicara, aku berbalik dan pergi, tidak menoleh ke belakang. Beberapa orang, beberapa hal, jika sudah berlalu, ya sudahlah, menyesal pun tidak ada gunanya. Hidup di masa sekarang dan menghargai orang di depan mata lebih penting daripada terpuruk dalam penyesalan masa lalu. Waktu berlalu cepat, tak terasa sudah setahun. Hidupku semakin baik, pekerjaan lancar, pendapatan stabil, dan aku punya pacar baru. Dia seorang eksekutif di perusahaan mitra kami. Dewasa, tenang, dan sangat baik padaku. Menghargai pemikiran dan keputusanku. Kami sudah bertemu dengan kedua keluarga. Semua setuju, dan berencana menikah tahun depan. Apartemen peninggalan orang tuaku harganya sudah naik banyak. Aku menyewakannya, mendapat penghasilan tambahan setiap bulan. Aku menggunakan uangku sendiri untuk membeli rumah baru di lokasi yang lebih baik, mendekorasinya sesuai seleraku, dan tinggal dengan nyaman. Kadang-kadang aku masih mendengar kabar tentang keluarga Budi dari tetangga lama. Katanya kedua mertuaku akhirnya tidak tahan dengan penyakitnya dan meninggal di rumah sakit. Budi karena kerja keras dan stres yang menumpuk, melakukan kesalahan besar di kantor dan dipecat. Ia kehilangan pekerjaan stabil yang dulu ia banggakan. Rumahnya disita bank karena tidak bisa membayar cicilan. Budi menjadi tunawisma, menyewa kamar kecil di luar. Ia menjadi semakin pendiam, setiap hari hanya melamun, hidup tanpa semangat. Suatu kali, aku mengemudi melewati pasar dan kebetulan melihat Budi sedang memunguti sayuran yang dibuang oleh pedagang. Ia mengenakan pakaian lama yang kotor, tampak sangat menyedihkan. Hatiku mencelos sejenak, tetapi segera kembali tenang. Semua ini adalah jalan yang ia pilih sendiri. Dia dan keluarganya yang mendorong diri mereka ke titik ini, selangkah demi selangkah. Jika waktu itu mereka tidak egois, tidak serakah, tidak memaksaku cerai, mungkin sekarang ceritanya akan berbeda. Aku mungkin akan terus bekerja dengan baik, Budi mungkin akan maju dalam karirnya, kami mungkin bisa hidup bahagia bersama. Tetapi dunia ini tidak ada kata jika, yang ada hanya hasil dan konsekuensi. Aku tidak menghentikan mobil, tidak menyapanya, hanya terus melaju dalam diam. Beberapa orang, beberapa hal, jika sudah berlalu, ya sudahlah. Tidak perlu menoleh ke belakang. Hidupku sudah memulai babak baru. Aku bukan lagi Sinta yang hanya berputar di sekitar keluarga dan menanggung derita. Aku adalah direktur Sinta yang mandiri, percaya diri, dan hidup untuk diriku sendiri. Aku percaya, masa depanku akan semakin baik. Dan orang-orang yang pernah menyakitiku di masa lalu telah menerima ganjaran atas perbuatan mereka. Mungkin, inilah akhir yang terbaik.